Mbak Uj. Kita coba Mbak. Kita coba Mbak Uj join. Tapi katanya di Mbak Uj sudah miring dong. udah dong. Tunggu. Aku coba dulu. Aku kencangkan Aduh, volume. aku ngebelel aja ini. Ih, nggak bagus aku. Tunggu Mbak. Aku mikirkan dulu gimana caranya. udah tirus Udah terus. Mbak, kalau kayak gini, aku baca pertanyaan kayak gini nanti loh, miring-miring. Nah, kayak gini. kemarin Supaya bagus di YouTube YouTube ini katanya. Ya di YouTube bagus, aku tampilannya di IG nggak bagus. jadi gitu Wah, sudah ada sis kita yang gabung, ada Kak Amai. Kak Amai. Septiana Yolanda. Pemain quiz kita waktu itu. user setiap Setiap Udah rame belum, Mbak? udah baru udah 14. Umi Ati belum masuk. Umi Ati belum masuk. Mbak Ati Mbak Ati. Mohon maaf ya sahabat Upscape, agak telat tadi aku ketiduran karena cuacanya di sini mendukung untuk aku tidur. kan bagus. Kan bagus. Di Bandung gimana, Mbak? Kalau di Padang dari kemarin itu cuacanya hujan, Mbak. Hujan badai. Bandung sejuk. Karena sejak PSBB Karena sejak Adem PSBB ya. kan sepi. segar udaranya Segar juga. udaranya Biasanya udah. Biasanya kan macet. dari pagi Dari pagi sampai malam tuh. sekarang Karena enggak. Jadi enak udaranya. katanya kayak Katanya kayak Bandung tahun 90 90-an. lagi segar. Di sini Segar. juga udaranya udah sejuk juga sih, Mbak, karena hujan tapi. Oh. Bayangkan juga. Mbak, PSBB hujannya itu juga dari kan? subuh sampai orang mau buka puasa itu hujan. Mantap. Oh. Gitu. Aku nggak bisa lihat loh siapa aja yang join. Sahabat Upscape yang udah gabung, selamat datang di live sharing kita yang ketiga pada sore hari ini. Jadi aku lihatnya miring-miring. Ya jadi maaf ya kalau Jadi kita maaf ya ada kalau begini kita terus. begini terus. Ya mohon maaf ya. Jadi kalau yang liatin live kita terpaksa kameranya juga ikut miring. Tapi kalau Iya, miring supaya ini nggak nanti bisa kalau- lihat supaya semua nanti komentar kalau- nih Mbak, agak Iya. susah. Iya. Mbak kelihatan. Sahabat Upscape yang udah kelihatan gabung, sih. silakan diketik di kolom komentar dari daerah mana aja nih pada sore hari ini. Ayo Bandung Ayo, hadir. Bandung hadir. Padang selalu hadir ya. Padang salah hadir. Ada salah hadir. Aku udah glowing belum hari ini Mbak? Oh you are so good. Oh, you are so good. Tapi masih jom. Biarlah supaya Supaya ini ini, anak supaya gadis orang anak gadis terpancar. terpancar. Yang ibu-ibu, yang biar ibu-ibu, aja. biar lagi aku datang Mbak. Dari mana Kak? Wah, dia bilang saya ulang tahun. Oh, aku terharu. Siapa yang ulang tahun Siapa ini? yang ulang tahun Wilda nih? ya? Tato Wilda ya. Aduh. Oh, Ada kasih bocoran loh. Dari Thank you Dari Judin. Happy birthday. Biasanya kalau ada yang ulang tahun Ada yang berarti ada tahun. yang Ada yang apa Mbak Uci itu? kasih diskon. Kak Uci. Hai Mbak Fortuna Gita. lagi. Siapa itu Mbak? Aku lupa. Aku juga. Aku juga. Kayaknya dengan nomor Kayaknya WA beda dengan nomor WA identitas. beda identitas. Aduh, aku susah liatin komennya. Assalamualaikum. Tinggal gini Kak aja. Uci. Tinggal Aku gini nggak aja. kebaca. Ada Mbak Afdal juga loh. Hai Mbak Afdal. Masih dinas nih Oh, ada Covid Bang. Intan. Mbak Indah di Jakarta Lain dari ya? Jakarta ya. Oh, kapan-kapan lah Kita ini. kita ini. Kak, Meet up. suaranya feedback. Meet up. Iya, feedback Iya, ya suaraku. Feedback ya suaraku. Kadang Bentar-bentar sekali. Kak Wilda, Bentar, Kak Wilda. Aku dengar. keluarin diriku dulu ya. Keluarin Ini diriku kayaknya dulu harus ya. pindah Ini kayaknya tempat. harus pindah tempat. Hujan. Hujan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uci. Nanti kita join lagi ya sama Mbak Uci. Sahabat Upscape yang udah gabung. Ada yang tahu hari ini hari apa? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Ada yang tahu hari ini hari apa? Kak Wilda seperempat abad ya. Belum Kak, aku masih 17-an. Masih imut-imut. Hari ini kita temanya tentang persiapan SKB Upscape ya. Jadi narasumber kita hari ini adalah General Manajernya Upscape, itu ada Mbak Uci. Jadi Mbak Uci sekarang lagi nyari tempat yang bagus sinyalnya dulu. Nanti kita akan coba join lagi sama Mbak Uci. Sekarang sahabat Upscape kita ambil absen dulu ya, silahkan komen. Halo maaf Dal, long time no see Bang. Aku terpaksa miring-miring mau liatin komentarnya.
Wah, ada sobat magisterku gabung juga. Halo, hai, Bapak Terintai. Mohon maaf ya, di sini dilarang menggunakan bahasa daerah, jadi silakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebetulan, jadi sahabat Upscape, aku coba mundurin dulu ya. Jadi sahabat Upscape, video ini akan kita upload di channel YouTube-nya Upscape, makanya kita sengaja miring-miring. Jadi kalau landscape itu kata tim kreatif kita bagus uploadnya di YouTube, jadi nggak apa-apa ya. Live kali ini kita miring-miring, olahraga leher. Kapan Barale Uni Wilda? Oh my god, pertanyaan apa itu? Doakan secepatnya ya. Oke sahabat Upscape, kita coba join lagi sama Mbak Uci. Ini sudah datang lagi. Ini kita coba tanya dulu sahabat Upscape yang lagi di rumah, cuacanya gimana? Why your head is like bukan tak gini ya, cuman harus miring-miring kata Najmi, salahkan Najmi. Sudah oke Mbak Ut turun lantai. Jelas nggak suaraku? Jelas nggak suaraku? Jelas Mbak. Tapi masih feedback ya? Tapi masih feedback ya? Iya, kayak masa depan aku Mbak, semoga juga jelas. Aku dengarnya nggak apa-apa sih Mbak, coba nggak tahu nih penonton setia kita gimana, dengar nggak suara aku sama suaranya Mbak Uci? Kedengeran lah ya, mudah-mudahan. Atau aku pakai headset dulu. Boleh Mbak, aku nggak pakai headset loh, biar jelas udah santuy aja. Oh, apa nih harapan Uni Wilda di hari ulang tahunnya? Boleh dong kepo. Dia biasanya tidak jauh dari jodoh, saudaraku. Jadi mohon sahabat Upscape yang lagi nonton live sharing hari ini, tolong doakan aja jodoh aku cepat datang ya. Udah itu aja doanya. Allah. Karena aku sudah semakin menua, jadi aku butuh kepastian. Menua itu. Suara Mbak Uci kedengaran tapi feedback gitu Mbak. Feedback. Suara aku gimana Din? Suaraku jelas Mbak? Enggak. Kalau gini feedback. Tapi aku dengarnya nggak apa-apa sih suaranya Mbak Uci. Oh, agak bergema ya. Kayaknya something wrong dengan ini audio nya. Wah, sahabat Upscape, di Padang hujan lebat. Gimana nih di daerah kalian masing-masing, hujan nggak? Ya, ini di Bandung udah. Ini halo. Ini aku perasaan kenal deh Mbak. Ini Siapa? Saputra Sian ini. Peserta Yang mana? People Hukum kita kalau nggak salah. Suara aku aman terkendali ya. Hidup aku Saputra. aja Oh, kurang aman terkendali. Mas Dian. Suara Mbak Wilda Palembang. Dia kurang ajar Mbak. Tolong yang namanya Reski Prades tidak setia diamankan ya. Kurang tahun loh hari ini, jadi jangan macam-macam. Aku nggak bisa ngeliat, jadi harus gini. Salahnya di mana dong? Dasar lo kurang ajar. Amin Uni Wilda, min doa jodoh ya, doain ya jodoh aku cepat datang. Oh, Mbak Dia juga. Kami Mbak. Wah, di sini udah hujan, gerimis melanda hati itu. Kalau di sini udah hujan badai. Di sini hujan juga. Kepalaku peyang lama-lama nurse. Mbak gimana dong? Kata penonton kita dia susah liatin. Aku juga susah miring-miring. Mohon maaf ya sama Upscape. Nanti Ini juga nggak apa-apa mau sih. upload. Wah Mbak Uj kenapa miring gitu? Nggak jadi. Jadi sahabat Upscape, video ini akan kita upload di channel YouTube kita. Jadi kata tim kreatif kita itu di requestnya biar videonya itu landscape. Jadi Iya. gitu. Jadi terpaksa kita ngikutin. Jadi kita coba dulu ya. Kalau nanti misalkan sahabat Upscape sudah mulai lelah, silahkan diketik di kolom komentar dan kita akan potretkan lagi kameranya. Aku juga sampai lelah. Mau lihat orangnya. Wah, Mbak Rabiah ini TKB 3, grup yang paling heboh. Iya, boh. Apa dulu miring-miring kepala mencari komen Bang Ari. Iya itulah Bang, miring-miring kepala udah Bang Ah. Ya, tapi jadinya susah ngeliat komen. Ulang undangan kapan? Jadi ulang tahun dulu ya, nanti undangan nyusul. Sebenarnya masih pada puasa nggak? Masih kuat nggak puasanya? Aku Kalau udah lihat masih kita pasti semakin kuat ya. 1,5 jam lagi berbuka. Mbak. Oh, aku udah nggak tahu lagi.
Kayaknya ada masalah dengan HP ini. Ternyata lelah juga Mbak. Kepala Tapi cukup terdengar kan kawan? Jadi ini terdengar ya sahabat Upscape. Gimana kita mulai live sharing kita hari ini? Kalau Mbak Linda miring Deko nanti. Deko miring Deko. Iya ya. Jadi gimana ya? Aku usahakan aku Kita sharing ya. Komentar Kita mulai Mbak. Boleh, ayo mulai. Oke, aku opening dulu ya Mbak Uj. Yuk, silahkan. Halo sahabat Upscape, selamat sore yang sudah setia selalu nonton live sharing kita, ini yang ketiga. Nah, jadi pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang terkece juga nih. Ada yang tahu ini siapa narasumber kita? Kayaknya udah pada tahu ya, karena tadi udah pada menyapa narasumber kita juga di kolom komentar. Nah, pada sore hari ini kita akan lanjut diskusi masih terkait dengan SKB nih sahabat Upscape semuanya. Kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Mbak Uci. Halo Kak Wilda. Selamat sore Mbak, gimana kabarnya hari ini Mbak Uci? Alhamdulillah. Di Bandung lagi sejuk-sejuk karena tingkat polusi menurun jauh. Tetap semangat Mbak dan stay safe Mbak. Nah sahabat Upscape, jadi narasumber kita hari ini ada Mbak Uci yang sudah hadir bersama kita langsung. Nah Mbak Uci ini merupakan salah satu tutor bimbel Ukom di Upscape dan juga bimbel SKB, bimbel TKD juga ya Mbak. Jadi semuanya itu Mbak Uci adalah googlingnya Upscape ya sahabat Upscape. Jadi kalau kami nggak tahu itu biasanya nanya ke Mbak Uci. Mbak ini apa Mbak? Ini adalah apa Mbak? Jadi Mbak Uci itu semuanya tahu. Jadi ibaratnya Google-nya Upscape itu adalah Mbak Uci ya sahabat Upscape. Nah pada sore hari ini kita sangat berbahagia sekali karena Mbak Uci sudah bisa hadir langsung live bersama kita. Mbak Uci selain jadi tutor di Upscape, beliau juga merupakan general manager di manajemennya Upscape. Jadi luar biasa sekali Mbak Uci ini ya sahabat Upscape. Yang bikin kurikulum itu adalah Mbak Uci juga. Jadi so mantap Mbak Uci ya. Aku miring-miring keadaan WA masuk. Nah sahabat Upscape, karena hari ini kita temanya masih terkait dengan SKB. Nah kebetulan Mbak Uci ini juga merupakan salah satu tutor SKB di Upscape. Bagi sahabat Upscape yang masih kepo-kepo terkait dengan materi-materi SKB, kemudian gimana sih kurikulumnya bimbel SKB di Upscape, nanti bisa nanya sama Mbak Uci langsung, apapun pertanyaannya Mbak Uci akan jawab. Nanti aku akan menyalurkannya ke Mbak Uci. Kita cukup deal sampai di sini Mbak Uci. Ya. Sip ya Mbak. Nah, bagi sahabat Upscape yang mau nanya, silahkan diketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Mbak Uci langsung. Apalagi sekarang masih di musim pandemi ini ya Mbak, pasti juga mereka daya belajarnya Mbak, pasti juga menurun terkait dengan jadwal SKB yang nggak jelas. Nah, nanti Mbak Uci juga akan bagi tips dan trik gimana sih cara belajar yang nyaman, aman, dan efektif juga. Nah, satu lagi nih sahabat Upscape, nanti kita juga akan simulasi dengan Mbak Uci terkait dengan cara penghitungan skor biar lulus SKB. Nah, katanya kan itu 60% dari SKB, 40%-nya dari SKD ataupun TKD. Nah, nanti Mbak Uci akan langsung mentutorialkan ya Mbak ya. Sahabat Upscape, silahkan langsung ditanya-tanya. Udah cukup panjang aku muka dimahnya sahabat Upscape. Nah, satu pertanyaan nih buat sahabat Upscape. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari ulang tahun Kak Wilda. Bagi yang tahu hari ini hari apa, silahkan ketik di kolom komentar. Bagi yang beruntung mendapatkan hadiah pulsa dari Mbak Uci sebagai kado. Astagfirullah. Iya. Jadi ada pulsanya dari Mbak Uci ya. Kapan SKB? Nah, pertanyaannya pertama itu adalah kapan SKB Mbak Uci? Ada Mbak Aisyah. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Halo Kak Ai. Saya di Jawa Timur. Kalau untuk SKB ini sebenarnya pengumuman resmi dari BKN itu masih sama dengan tanggal 23 Maret. Jadi cuma ada penundaan aja dan mungkin pelaksanaannya akhir April atau awal Mei. Nah, itu kan kemungkinannya kan kecil ya. Terus udah keluar syarat dari BKN.
dari BKN itu tetap akan akan menegaskan gitu, menegaskan tetap gitu, akan tetap ada akan SKB. ada SKB. Penjadwalannya diusahakan dalam waktu dekat, tapi masih didiskusikan karena kan mereka juga perlu cari sistem yang pas itu seperti apa. Misalnya kayak jarak tempat duduk yang biasa 1 meter jadi 1,5 meter jadi 2 meter, atau lokasi penginapan di sekitar pelaksanaan seperti apa, transportasi pokoknya yang meminimalisir kemungkinan tertular dari peserta atau antar panitia, pokoknya antar orang yang berada di sana nanti. Cuma itu tuh masih belum jauh ya Kak Wilda. Iya, ada angin segar aja ya. Katanya habis lebaran. Iya. Mungkin sih karena ngelihat angka COVID sekarang itu loh. Itu kan relatif anteng kata Jawa. Jadi nggak yang menanjak banget. Mudah-mudahan lah sekitar bulan Juni itu kita udah aman ya. Iya, jadi kita tunggu aja mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tapi sayangnya gini loh. Di waktu dekat nggak ya Mbak? Bisa kalau waktu dekat kayaknya enggak Mbak Wilda. Tapi kalau sebelum lebaran ini kayaknya nggak ada. Karena kan untuk menentukan sistem itu mereka rapat lagi. Nah, itu kabar-kabarnya belum rapat. Itu pertanyaan siapa panjang banget? Kayaknya sih. Ini bacanya susah kalau udah panjang gini harus tapi udah lah yang baca aku tinggal. Nah, jadi buat sahabat Upscape yang tadi bertanya kapan jadwal SKB, nah jadi info terakhir yang kita dapatkan itu masih belum jelas nih sahabat Upscape kapan dilaksanakannya SKB. Tapi sahabat Upscape jangan khawatir, karena kita di tim Upscape kita juga selalu pantau ya Mbak ya kapan jadwal SKB itu. Jadi semua informasi terkait SKB kita akan selalu infokan di sosial medianya Upscape. Jadi silakan di follow bagi yang belum follow Instagramnya Upscape, kemudian di subscribe juga channel YouTube kita. Jadi kita doakan ya pandemi ini cepat berakhir, jadi ujian SKB-nya juga cepat dilaksanakan. Tapi aku ada dengar nih Mbak, katanya kalau misalkan nggak di bulan Juli ini, itu SKB-nya tahun depan Mbak. Apakah Mbak Uci juga pernah mendengar hal seperti itu? Wallahualam. Nggak ada ini ya. Kalau pengumuman resmi nggak ada. Tapi asumsi banyak orang ada. Iya. Misalnya kepala dinas ini, dapat banyak sharing itu dari teman-teman yang udah ikut bimbel. Jadi ngirim wapri kan. Ini bener nggak? Itu sampai ditanggapi oleh BKN bahwa itu isu-isu selama tidak keluar dari BKN maka itu nggak valid datanya. Kayak ada yang nanti akhirnya kalau misalnya nggak jadi SKB ngambilnya dari SKD aja. Nah, ada yang kayak gitu kan. Itu udah ditepis sama BKN melalui press release-nya yang kemarin. Itu di grup ada tuh yang nge-share. Aku juga ada baca tuh Mbak yang info dari BKN itu katanya SKB tetap akan dilaksanakan karena anggarannya sudah ada dan bank soalnya pun juga sudah ada, jadi nggak ada alasan katanya untuk tidak menyelenggarakan SKB ya Mbak ya. Yang jelas karena sudah diundang-undangkan. Nah, kan ada Kemenpan RT-nya. Jadi tidak mungkin membatalkan yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, jadi nggak apa-apa ya Mbak ya, tetap ikut bimbel SKB-nya di Upscape. Karena sahabat Upscape undang-undang itu SKB sudah ada. Jadi sahabat Upscape yang mau persiapan nanti silahkan ikut bimbel. Nanti aku akan infokan berbagai macam promo-promo yang ada di Upscape, kita akan infokan. Nah, itu pertanyaan pertama sudah dijawab oleh narasumber kita ya sahabat Upscape. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku terpaksa nge-scroll lagi ke atas nih Mbak. Iya, pertanyaan itu banyak tapi kita harus pertanyaan banyak tapi aku sendiri-sendiri. Oh, ada yang jawab ini ya. Oh ya, sahabat Upscape jawabannya ada benar. Hari ini memang Hari Pendidikan Nasional dan hari ini adalah hari Sabtu. Tapi selain itu hari ini hari apakah? Maksa ya gue. Maksa bener harus tahu. Calon suami tolong muncul. Aduh. Ini kayaknya ada pertanyaan dari Mbak Desi ya. Desi Tasara. Kak, saya mau nanya. Bagaimana perhitungan cairan data infus
dan cara menghitung sisa waktu tetesan infus. Mbak, ada yang komen lagi nih dari Mas Sanjun, Mbak Wilda, kata penonton suaranya Mbak Uci bergema mantul gitu, jadi kurang jelas nih. Wah, padahal aku di sini nontonnya nggak mantul. Itu apa yang salah ya kira-kira? Iya. Padahal aku di sini lancar loh live-nya sama Mbak Uci. Kira-kira apa enggak yang salah ya? menggema suaraku Kak Wilda. Kalau aku dengarnya enggak, Mbak. Aku aman. Aman ya. Terus ya, tapi penonton kok kurang aman. Aku jauhin lah kameranya, jadi aku nggak tahu aku ngomong lambat. Ya, tahu Mbak Uci. Speednya dikurangin. Ya, karena kita live-nya masih sampai jam 6 sore kok Mbak, jadi sampai jam 6, di sini bukanya jam 5.45, Bo. Wah, cepat sekali Mbak. Iya, duluan sama Mbak Uci berbukanya. Jadi kita live-nya sampai Mbak Uci berbuka, nanti aku akan lanjutin live sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi nih Mbak. Dari siapa tadi ya Mbak? Mbak Desi Rita Sari ya. Oh iya. Ini tentang tetes infus. Kalau tetes infus itu sebenarnya rumus umumnya gampang sih ya. Perlu ditulis saya kan? Tapi nggak kelihatan nanti ya. Oh iya, kalau nggak salah Mbak Uci ada papan itu loh. Ada papan udah disiapin. Yang punyanya Bang Umay. Tahu. Nah, tapi aku udah feeling ada yang nanya gitu-gini. Tapi gimana nulisnya ya? Oh, berarti Mbak Uci nulis nanti baru diginiin Mbak. Jadi Mbak ngomong aja Mbak sambil nulis. Jadi kita pahamnya. Aku sambil ngomong ya. Jadi kalau untuk talented nih. Jadi nulis juga bisa sekalian menjelaskan. Oh iya begitu. Langsung diuji ya. Tetes infus. Tetes infus kita harus tahu dulu ordernya. Jadi berapa dosis ya? Berapa jumlah cairan yang harus diberikan kepada pasien. Jadi cairan order deh ya. Cairan order. Itu yang harus diketahui pertama. Kalau nggak ada pasti nggak bisa. Nah, yang kedua harus tahu dalam berapa jam cairan itu dihabisin. Kita tulis aja itu waktu. Ya. Nah, waktu ini biasanya akan dikasih tahu dalam jam. Tapi untuk menghitung jam itu harus diubah jadi menit. Nah, jadi jamnya ini dikali menit dulu. Misalkan ada pasien luka bakar, dia harus masuk 500 cc NaCl dalam 2 jam pertama. 8 jam pertama. 500 cc dalam 8 jam pertama. Berarti kan order cairannya 500 cc. Waktu yang dibutuhkan 8 jam. Nah, 8 jam itu harus diubah jadi menit dulu. Berarti 8 kali 60. Ya, jadi hasilnya 4.800 menit ya? Bukan. Oh bukan, 480 menit Kak. 480 Mbak. 480 menit. Jadi waktu itu dalam menit ya. Nah, jadi cairan order per waktu dalam menit. Nah, dikalikan dengan faktor infus. Nah, faktor infus ini tricky, kalau kita lupa habis udah. Iya, jadi padahal sebenarnya gampang, tapi begitu lupa. Misalnya kepleset soal ya. Ternyata pasiennya anak, faktor infusnya 20, 15. Salah dong. Atau pasiennya dewasa, pakai faktor infusnya 60. Salah udah. Jadi harus ingat. Faktor tetesnya untuk dewasa itu macam-macam sih. Biasanya kalau yang umum adalah 20. Tapi kalau yang pakai saringan untuk transfusi itu kalau saya nggak salah 15 kalau udah. Iya Mbak. Nah kalau untuk anak itu 60. Kalau di Nah, Amerika ada lagi yang 30 faktor tetesnya. Tapi kan kita nggak pernah pakai. Jadi biasanya kalau di soal nggak dikasih tahu berapa faktor tetesnya pasien dewasa, pakai aja 20. Biasanya benar jawabannya. Tapi kalau dikasih tahu misal faktor tetes 15, sudah pakai faktor tetes yang diketahui di soal. Nah kalau anak dikali dengan 60 gitu. Jadi ini dikali faktor tetes.
Gini ya. Aduh. Hasil tulisannya Mbak Uci. Kebalik. Gimana? Nggak Ya? bisa. Gimana dong? Aku yang bacain. Ini ya. Tetes infus. Ini adalah cairan order. Per waktu dalam menit dikali faktor tetes. Nah, ini adalah rumus umum. Rumus umum. Tapi ada juga yang menghitung dengan cepat. Ya, ada juga tuh Mbak di modulnya Upscape. Jadi itu ada cara menghitung dari Mbak Uci. cepat. Ya, nggak dari diriku sih. Udah banyak dipraktekin sebenarnya. Aku dapatnya dari dirimu sih Mbak. Waktu aku bimbel Ukom di Upscape. Oh iya Kak. Aku pernah baca. Jadi kan rumusnya kan banyak tuh ya. Kalau yang ikut bimbel itu udah Mbak kasih. Ada yang pakai volume order per waktu dikali 1/60 dibagi faktor tetes. Nah, kalau kita ngambil dari soal itu bisa dicari rumus singkatnya. Nah, kita coba yang faktor tetesnya 15 ya. Faktor tetesnya 15. Biarpun kebalik pakai filik aja ya guys. Ya. Jadi silahkan dikeluarkan pena dan buku catatannya. Jadi misalnya faktor tetesnya 15. Jadi volume order. Ini banyak yang udah tahu aku. Volume order per waktu. Nah, biasanya kan gini ya. Dikali 1/60 dibagi faktor tetes. Faktor tetesnya kan 15. 15 kan ya? Gitu ya. Nah, ini ilangin aja. Yang 1/per ini ilangin. Dihapus. 60 bagi 15 kan 4. Langsung aja dikali 4. Nah, gitu. Kayak gini. Ini untuk yang faktor tetesnya 15. Kalau faktor tetesnya 20, berarti tinggal gini volume order per waktu dikali 60 bagi 20 3 kan enggak? 3. Langsung 3. Udah gitu. Kalau yang faktornya 60, yang anak nggak perlu lagi dikaliin kan 60 bagi 60 1. Ya, 1. Jadi cukup volume order per waktu dalam jam. Selesai. Gitu. Itu ya sahabat Upscape, itu adalah rumus dekimnya ala Mbak Uci. Ada yang Dulu apa ya? ada Apa di Upscape ini namanya rumusnya Mbak? Aku lupa. Oh, best fokus. Iya. Udah lama banget ya dipakai itu di nurse. Di bimbel nurse. Nah, jadi seperti ini. Jadi kawan-kawan kalau misalnya ngitung tetes infus, lihat aja ke faktor tetesnya. Biasanya kan faktor tetesnya 20. Nah, jadi nyarinya tinggal volume order per waktu kali 3. Selesai. Nah, itu udah dapetnya langsung sekian ppm. Ada juga yang pakai kolek ya, kalau nggak salah. Kelipatan 500, tapi itu hanya bisa dipakai kalau hitungannya kelipatan 500. Aku lupa tapi karena nggak biasa pakai itu. Gak apa-apa, Mbak Nanti Uci kalau ada depan, share. nanti di bimbel aja ya. Jadi sampai ketemu di bimbel Upscape nanti akan dibahas sama Mbak Uci. Oh iya. Mbak, ini Mbak, kalau dari SKB yang sebelumnya, ini soal tentang cairan infus ini pernah keluar nggak ya Mbak? Yang tahun-tahun dulu ada. Bukan 2018 ya. 2000 berapa ya? Itu kan sempat moratorium sebelum 2018 tuh. Di bawah-bawah tahun 2014. Jadi itu tuh ada. Tapi soalnya itu nggak susah. Selama tahu rumusnya. Kalau rumusnya nggak tahu, susah ya. See you, bye-bye. Oke, sahabat Upscape, jadi buat yang bertanya, itu ada cara menghitung tetesan infus ala Mbak Uci dari tim Upscape ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke pertanyaan berikutnya. Mbak, tadi aku baca dan nanya diagnosa, Mbak. Siapa tadi ya?
Siapa ya? Ada nanya diagnosa. Jadi aku scroll dulu ya, sabar Upscape, mohon bersabar. Dan maaf kami miring-miring. Ya, mohon maaf kami miring-miring. Wah, ada Oh, Bang dari Becul. dari Nersian Nersian Iksan. Iksan. Udah Bruder. ketemu Mbak di atas Oh, tadi. udah aku ketemu. Udah. Kak, gimana sih cara menentukan diagnosa keperawatan diagnosa pada soal keperawatan kasus? pada soal kasus? Apa yang perlu Apa yang diperhatikan? perlu diperhatikan? Seperti data Seperti fokusnya data sama data fokusnya sama pengecotnya. data pengecotnya. Gini, Gini, sebenarnya ada sebenarnya pola pikir yang salah pola pikir untuk yang soal. salah untuk Selalu soal. bilang data Selalu pengecot. bilang data pengecot. Selama kita tahu Selama karakter kita tahu diagnostik nggak ada data diagnostik, pengecot. nggak ada data pengecot. Maksudnya kalau Maksudnya hafal kalau hafal diagnosis ini datanya diagnosis ini datanya itu nggak akan itu nggak akan terkecoh nggak akan gitu. terkecoh gitu. Berarti intinya Berarti harus intinya tahu dulu harus tahu dulu data apa yang data apa yang membentuk suatu diagnosa. membentuk suatu diagnosa. Gitu. Misalkan Misalkan yang gampang aja yang nyeri, gampang aja nyeri gitu ya. gitu ya. Jadi Jadi kalau nyeri itu kan ada kalau dua nyeri tuh. itu kan ada dua tuh. Iya, Mbak. Ada nyeri akut, ada nyeri ada kronis. nyeri kronis. Nyeri Ya, ada melahirkan tiga. satu Nyeri ya. Ya, persalinan ada satu nyeri lagi. persalinan satu Ya. lagi. Cuma nyeri Kita tahu persalinan ada Cuma nyeri ini. persalinan ini Kalau nyeri persalinan kalau ini nyeri bagi persalinan perawat-perawat ini bagi maternitas perawat-perawat maternitas, nggak boleh diangkat Kak nggak Wilda. boleh diangkat Kak Wilda. Nggak Aku boleh ya, Mbak? dimarahin Kak Nur Aku Aini. dimarahin Kak Nur Aini. Kenapa saku hukum ada Jadi jawabannya jadi itu para tadi? para Jadi spesialis para maternitas spesialis itu maternitas itu tidak mau mengangkat tidak diagnosa mau nyeri mengangkat karena nyeri itu diagnosa harus nyeri karena ada. nyeri itu harus ada Oh, Nah, bukan untuk tapi Nah, diagnosanya bukan ada loh di di atas SDKI. gitu. Karena gitu. nyeri itu memberikan nyeri itu tanda. memberikan tanda. Kalau dia Misalnya mau melahirkan. Misalnya iya kan itu menandakan iya ada kan itu dilatasi. menandakan ada dilatasi gitu. Pergerakan Berarti bayi. harus Pergerakan diintervensi bayi. gitu ya Mbak nyerinya gitu. Iya diintervensi Iya tapi diintervensi tapi bukan nggak boleh ada nggak boleh diagnosa ada nyeri diagnosa persalinan nyeri persalinan. gitu. Jadi Gitu. orang maternitas nanti Jadi orang marah. maternitas nanti marah. Padahal Jadi di hukum biasanya ada sih, loh Mbak yang biasanya, objeknya itu untuk jawabannya itu ada diagnosa nyeri nyeri melahirkan. persalinan. Diagnosa nyeri Ya persalinan. kalau di soal Ya kalau hukum soal hukum mungkin masih ada ya. mungkin masih ada Tapi ya. kalau untuk Tapi kalau prakteknya untuk itu prakteknya tidak boleh diangkat itu nyeri tidak boleh diangkat persalinan. nyeri persalinan. Nah, balik lagi nih Nah, balik lagi nih ke data-data ke penentu misalnya data-data pada penentu, nyeri. misalnya pada nyeri, Ada nyeri kronis, ada ada nyeri nyeri kronik, ada akut. nyeri Nah, akut. Nah, kapan disebut nyeri kapan kronis? disebut Itu kan nyeri harus tahu. kronik? Itu kan harus Kapan tahu. disebut Kapan nyeri disebut akut? nyeri akut? Panduannya kan Panduannya waktu kan waktu lebih lebih dari atau sama dengan lebih 3 dari bulan atau itu sama dengan 3 kronis. bulan itu kronik. Kurang dari 3 bulan Kurang itu dari 3 bulan akut. itu akut. Kalau itu nggak tahu, Kalau itu nggak kan tahu, teman-teman bisa kan salah teman-teman bisa milih salah milih. atau masih Atau pakai masih pakai sumber yang tahun sumber yang tahun ini tahun ini tahun 19 sekian. 19 sekian. Iya. Itu nyeri masih Itu nyeri kurang masih lebih 6 bulan, kurang lebih gitu 6 kan ya. bulan Iya, gitu kan benar. ya. Nah, itu agak Itu disayangkan juga agak masih ada disayangkan institusi juga yang masih ada ngajarin itu. institusi yang ngajarin itu. Jadi kepasatnya jauh kan Jadi Kak kepasatnya Wilda. jauh kan Kak Wilda. Ikut akskop baru. Ikut akskop baru. Astagfirullah. Karena kalau di ASKEP Promo, itu kita kan dari tutornya itu ketika memberikan materi-materi bimbel itu dia akan langsung merincikan nih sahabat ASKEP. Kalau diagnosanya ini teman-teman perlu ingatnya datanya adalah ini. Data mayornya biasa di bold gitu. Jadi teman-teman nggak akan bingung lagi karena kita nanti tutornya juga akan ngajarin gimana cara cepatnya menentukan diagnosanya. Oh ini gitu. Kalau Gitu, cara sahabat cepat ASKEP. itu Kalau cara sebenarnya cepat itu sebenarnya cepat ketika sudah cepat tahu ketika caranya. sudah tahu caranya. Iya. Kalau nggak tahu caranya, Nggak tahu caranya. baca soal 10 menit tuh Baca nggak soal ketemu 10 Kak menit tuh Wilda. nggak ketemu Kak Wilda. Jadi yang pertama tadi harus Jadi yang pertama hafal tadi harus hafal karakteristik diagnosa. karakteristik diagnosa. Nah, kalau di Nanda Nah, kan kalau di banyak ya. Nanda kan banyak ya. Nah, Iya. yang lebih simpel Yang sebenarnya lebih di simpel SDKI. sebenarnya di SDKI. Apa itu SDKI? Apa itu SDKI? itu SDKI standar itu diagnosis standar keperawatan diagnosis Indonesia. keperawatan Indonesia. Nah, itu Nah, keluaran itu PPNI, keluaran udah bahasa PPNI, Indonesia. udah bahasa Indonesia. Dan Dan karakteristik itu dia bagi dua. karakteristik itu dia bagi dua. Ada data mayor, Ada data mayor, ada data minor. ada Nah, data ini yang minor. memudahkan Ini yang kawan-kawan memudahkan belajar. kawan-kawan belajar. Bagaimana mengangkat satu Bagaimana diagnosa mengangkat satu ketika diagnosa ketika data mayor yang data ada mayor pada yang kasus ada pada itu kasus itu dipenuhi 80 dipenuhi sampai 80 100%. sampai 100%. Misalkan data mayornya Misalkan ada data 6. mayornya ada 6. Nah, berarti kan minimal Nah, ada berarti 3 kan minimal data. ada 3 data. Ketika 3 data Nah, itu ketika ada 3 data di itu ada kasus, di nah berarti kasus, diagnosa nah berarti itu bisa diagnosa jadi itu aktual. bisa jadi aktual.
Kayak gitu. Sedangkan data minor itu hanya sifatnya penting tapi cuma mendukung. Jadi kalau ada bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Intinya adalah di data minor. Jadi ingat tadi ya, kalau data mayornya ada 80 sampai 100%, itu baru bisa diangkat sebagai sebuah diagnosa. Gitu. Nah, kalau misalnya kurang dari 80 berarti bukan. Kan kalau nggak tahu tipsnya kayak gini kan bingung kan, ini udah bisa diangkat diagnosanya. Nah, sekarang kan udah tahu. Poin pertama. Terus yang kedua, kawan-kawan itu juga harus tahu ini diagnosanya resiko. Ada ngomen lagi nih. Nggak, kenapa suaranya double? Iya ya, tapi masih jelas ya. Kayaknya HP ku bermasalah. Udah. Ganti HP, bos. Tes Bang Yaumen. Aku dengan nyaman sih, Mbak. Kita coba lanjut sama Upscape. Lanjut dulu aja. Mudah-mudahan nanti. Nanti kan video ini kan kita share juga di channel YouTube kita. Jadi semoga hasilnya nanti nggak ngeblur. Nanti silakan tonton di channel YouTube kita. Oke, lanjut Mbak Hilda. Lanjut lagi lihat apakah diagnosanya itu resiko, potensial atau aktual. Nah, kalau resiko itu kan berarti dia cuma punya faktor resiko aja. Tapi bisa jadi kalau diprioritaskan dia itu nggak diprioritas gitu. Sedangkan kalau yang aktual itu memang yang sesuai kebutuhan pasien pada saat itu. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling butuh latihan. Kalau misalnya jarang latihan susah. Ya, benar. Jadi bagaimana cara memprioritaskan diagnosa? Nah, cara memprioritaskan diagnosa itu sebenarnya banyak cara. Cuma kalau menurutku yang paling simpel adalah pakai prinsip ABCD yang biasa di KGD. Yang airway, breathing, circulation, disability. Jadi nggak hanya bisa dipakai pada konteks KGD aja, tapi ABCD ini juga bisa diterapkan pada KMB, anak, pada gerontik semuanya. Gitu. Kecuali kalau misalnya emergensi yang membutuhkan kompresi itu kan CABD ya. Nah, itu beda lagi. Ada kami, Mbak. Ada kami ngomen doubling suara voice. Tapi kedengeran nggak ya? Salah Upscape, kira-kira kalau double itu kedengarannya masih jelas nggak? Atau Mbak Uci ngomongnya harus one by one? Padahal aku di sini aman loh ngedengarnya. Gimana sahabat Upscape? Kita penasaran nih. Coba di komen dulu, walaupun suaranya double gitu jelas nggak? Walaupun double tapi jelas nggak teman-teman? Ya. Coba diketik di kolom komentar. Kita penasaran nih. Ada komen. Belum ada komen. Itu aman Mbak kan? Dari Kak aman. Aman ya sahabat Upscape. Jelas kok. Oke. Wah, ada yang panggil lama. Oke, lanjut aja kali dulu. Jelas Kak. Mohon maaf. Ada yang jelas, ada yang enggak ya? Jadi kita tetap lanjut ya. Tapi nanti di YouTube kan bisa dilihat. Ya, nanti kita share juga di YouTube. Oke, lanjut Mbak Usku. Latihan soal-soal diagnosa tadi, Mbak. Yang lanjut diagnosa tadi kita pakai prinsipnya ABCD. Jadi setiap permasalahan yang muncul lihat dulu. Ini masuknya ke RWK, breathing, atau sirkulasi, atau disability. Misalkan gini, di dalam satu soal itu kita ketemu ada masalah gangguan mobilitas fisik. Terus ada juga perfusi perifer tidak efektif.
terus pola napas tidak efektif, breathing, terus ada bersihan jalan napas tidak efektif, airway, semuanya aktual, ya. Ngeri bener pasiennya kayak gitu. Semuanya ada ya Mbak ya. Semuanya ada. Ini untuk contoh. Ilustrasi saja. Jadi kita harus tahu dulu ini keempat diagnosa ini masuknya kemana gitu ya. Nah, kayak gangguan mobilitas fisik itu kan masuknya ke D, ke disability. Berarti dia ada di hierarki terbawah. Jaga dulu nih, dia ada di D. Terus ada perfusi perifer tidak efektif. Itu masuknya kan ke sirkulasi. Oh, lebih tinggi daripada gangguan mobilitas fisik tadi. Nah, otomatis sekarang yang ranking satunya perfusi perifer. Ternyata kelihatan ada pola napas tidak efektif. Nah, itu masuknya ke breathing. Breathing rankingnya di atas sirkulasi. Gitu ya. Nah, berarti sirkulasi tadi udah kalah. Yang naik sih pola napas tidak efektif. Oh, ternyata ada clearance bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau bersihan sudah pasti masuknya airway. Ranking 1. Nah, berarti prioritaskan adalah masalah airway dulu. Maka naiklah diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif. Ke urutan-urutan ini yang kawan-kawan harus paham. Kalau misalnya kawan-kawan udah tahu diagnosa apa masuknya ke disability, diagnosa apa masuknya ke sirkulasi, mana yang masuk breathing, mana yang masuk airway. Begitu ketemu banyak diagnosa urutkanlah berdasarkan ABCD ini. Gitu. Jadi insya Allah ketika jawab soal udah tahu cara memprioritaskannya bagaimana. Dan yang jelas yang mau intervensi adalah yang pertama itu dibutuhkan oleh pasien. Emang pasiennya butuh banget itu. Ya. Dari mana taunya butuh? Ya ada diagnosa aktual tadi. Yang kedua, pertimbangkan apakah mengancam nyawa atau tidak. Misalkan kalau ini diintervensi, kalau nggak diintervensi pasiennya mati. Nah, berarti itu kan sudah krusial. Tapi kalau misalnya diintervensi, diagnosis ini pasiennya selamat. Tapi ada diagnosis lain ketika tidak diintervensi, pasiennya bisa menyebabkan kematian. Berarti yang menyebabkan kematian itu yang jadi prioritas. Gitu. Jadi diulang lagi ya, ada tiga tadi poinnya. Pertama, tahu karakteristik diagnosa dulu. Yang kedua, tahu bagaimana menentukan diagnosa itu naik, yaitu 80 sampai 100% data mayor ada. Nah, itu baru bisa naik. Yang ketiga, mampu memprioritaskan. Kalau memprioritaskan gampang. Selama tahu konsep ABCD. Nah, sebenarnya nggak harus ABCD Kak Wilda. Bisa pakai Maslow. Apalagi Gordon. Cuma itu kan ngafalnya banyak. Terus sebenarnya kalau diurutkan sama Kak Wilda dengan ABCD. Misalkan kan ada kebutuhan tidur istirahat. Itu kan ke disability misalnya kalau dikonversi. Oksigenasi itu kan ke breathing. Jadi sebenarnya sih intinya sama. Ambil yang gampang aja. Kalau aku sukanya emang ABCDE itu Mbak. Itu kan lebih gampang ya. Kadang kan karena inti-intinya sebenarnya sama. Pilihlah yang paling gampang kita baca. Terus pikirnya susah. Hidup udah susah. Sama rakyat dari Mbak Uci. Jadi kalau diagnosa itu kan pertanyaannya pasti apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien di atas. Nah, makanya tadi Mbak Uci itu membaginya berdasarkan yang mengancam nyawa. Jadi kita berdasarkan A, B, C, D, E. Karena ditanya itu kan yang pasti apakah yang paling prioritas. Walaupun semua datanya itu mungkin semua diagnosanya itu mulai dari A sampai D itu ada, tapi karena ditanya itu adalah yang prioritas,
Makanya kita pilih tadi jawabannya itu adalah yang di airway-nya. Jadi gitu ya sahabat Upscape cara menentukan diagnosa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Clear ya pertanyaan yang diagnosa. Kalau belum clear silakan nanti ikut bimbelnya di Upscape. Kita akan bahas lagi. Siapa Sadia? Ini sudah sangat banyak yang bertanya nih Mbak. Nah sahabat Upscape, aku juga mau kasih info. Jadi nanti kita juga akan mengumumkan pemenang kuis di channel YouTube kita. Jadi akan ada 2 orang pemenang. Akan kita hubungi dan juga mendapatkan hadiah apa Mbak Uj? Pulsa ya? Pulsa. Oh. Aku mau dapat pulsa dari Upscape ya, 2 orang. Jadi 1 orang mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Mbak Uj kalau mau langsung di blacklist sama bos Mbak. Oh ya. Ampun Pak Bos. Oke sahabat Upscape, jadi silakan saksikan live sharing kita sampai akhir. Kita lanjut lagi ya mencari pertanyaannya ke atas. Jadi aku harus miring-miring lagi nih. Itu siapa? Mana ya? Tadi dia nanya sih Mbak, agak panjang juga tadi. Oh ini Mbak, aku baca ini dulu dari Mas Yuripto. Ini batch berapa ya? Batch 3? Aku lupa. Iya, aku lupa Mbak. Jadi dia bertanya rumus menghitung beban traksi gimana Mbak Ut? Itu kok nggak usah pakai berat badan gitu ya Mbak? Beban traksi, mohon maaf aku kurang tahu ya. Iya, karena itu karena memang nggak dihukum nggak ada. Biasanya beban traksi dihitung oleh dokter. Iya. Oke, berat badan juga nggak sih ya Mbak? Oleh perawat. Aku kurang tahu ya. Aku nggak pernah baca Mbak, masa pakai tergantung berat badannya juga gitu. Iya seperti itu. Mohon maaf sekalian itu. Ya, nanti bisa di googling ya, di Google semua juga ada. Mbak Asti Kebetulan Google tahu ini belum bisa jawab nih. Google Indonesia mungkin bisa jawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan sahabat basket yang mau bertanya atau yang pertanyaan tadi ke atas kita nggak bisa scroll, silakan di-mention lagi, nanti kita akan jawab. Rumus speakernya Mbak Wil kebesaran. Wah, masa iya? Aku kan orangnya energik, jadi suaraku tuh malah keras. Oh iya. Mana lagi nih? Kayaknya ini Kak mau nanya. Wah, Kak Aisyah tadi doain kita ya, makasih. Ini ada Mbak Ineke. Mau nanya kalau narkotika, psikotropika. Apa? Ini lebih panjang, Mbak. Aku scroll ke atas. Oh, dari Marsian _Ihsan. Ini panjang pertanyaannya, Mbak. Bukan pertanyaan kali. Ternyata. Yang diagnosa. udah. Iya, udah. Ternyata itu. Oh, yang diagnosa tadi udah jelas belum, teman-teman? Harus banyak latihan, komentar. Kalau ada pertanyaan lagi terkait diagnosa, silahkan di komentar lagi. Diagnosa itu intinya banyak latihan, banyak menghafal. Bohong kalau orang bilang untuk bisa mendiagnosa itu nggak usah hafal. Kalau menurutku enggak. Karena kan datanya ya Mbak. Karena data itu kita kan harus tahu. Ya minimal baca lah ya. Cuma kalau cuma baca doang jadinya nggak ingat. Iya benar sih Mbak. Oh ada ini dari Mas Sanjun ya, kita doakan. Oh iya, tadi ada komen banyak perawat 19 orang yang meninggal karena COVID. Aku salut sama teman-teman yang kerja di klinik itu. Ya. Aku juga Mbak, jadi mudah-mudahan dilindungi kesehatannya. Kita nggak berada di kursinya, jadi nggak tahu gimana beratnya. Tapi mudah-mudahan yang kawan-kawan lakukan itu jadi amal ibadah. Semangat ya. Semangat. Terus ada dari Mbak Ineke. Mau tanya kalau narkotika, dan golongan satu ada nggak soalnya? 2019 nggak ada penerimaan CPNS. Iya, Kak Fadlah kok kemarin bahas sama udah bahas waktu itu. Ya, ada yang keluar, ada yang enggak, Pak Wilda. Iya, beda-beda sih, Mbak. Pas bagian Kak Fadlah keluar. Iya ya. Kalau nggak salah benzodiazepin itu golongan berapa? Itulah. Wow, aku nggak tahu.
aku kan udah kasih undang-undangnya ke dirimu. Karena aku nggak ini Mbak. Karena aku jarang baca grup. Sebenarnya Karena aku kalau sibuk untuk narkotika itu marketing yang dari umum-umum Mbak, aja sih jadi ya. nggak baca grup. Kayak Jadi yang familiar kayak amfetamin, kodein, benzodiazepin, ganja, gitu ya. Itu di undang-undangnya ada, dan masing-masing jenisnya itu berbeda undang-undang dia Kak Wilda. Jadi untuk narkotika sendiri, untuk psikotropika sendiri. Itu. Aku udah share sih ke kawan-kawan bahannya. Ya, Ibu Bimbel udah dapat bahan dari Ibu Bauci dulu ya. udah dapat bahan ya. Kalau Ibu Bimbel, silakan Ibu Bimbel dulu. Kita akan share juga bahannya. Ada bentuk PDF ya Mbak di share-nya? Iya PDF. Oh, semoga suaraku masih kedengaran ya, karena di sini hujannya semakin wow. Oh iya ya, di sini. Tadi mau hujan tapi cuma sebentar. Ini ada pertanyaan dari Mbak. Dari Mas Eko. Kak, mau tanya, kesehatan masyarakat seperti posyandu, imunisasi banyak yang keluar. Nah, kira-kira gimana nih Mbak Uc? Satu-satu keluarnya. Jadi kalau imunisasi keluar. Nah, imunisasi keluar, tapi cuma satu sih. Cuma masalahnya kita nggak tahu yang mana yang satu itu. Iya, jadi kita harus pelajari juga semuanya ya Pak. Paling enggak yang masuk dalam program imunisasi wajib. Itu kayaknya yang harus tahu gitu ya. Itu kan banyak cakupannya yang usia 0 sampai 2 minggu, usia sekian bulan sampai usia 9 bulan, itu kan ada ya. Minimal itu deh yang dikuasai oleh kawan-kawan, karena kita nggak tahu di bagian mana sih nanti yang keluar. Iya. Jadi kalau misalnya mau mempelajari semua bagus banget. Tapi minimal itu tentang imunisasi wajib. Karena waktu itu yang keluar imunisasi wajib. Yang HB0, BCG, DPT1, polio, yang campak sesuai dengan usia berapa bulan. Kalau nggak salah ada tabelnya sendiri. Oh iya, berasa saya ya. Aku pernah lihat tabelnya itu. Jadi di aspek itu juga dibilang misalkan kalau dia usianya 0 bulan, berarti dia misalnya 0 sampai 2 minggu dia harus HB0. Berapa gitu aku lupa. Iya. Ini ada imunisasinya gitu ya, Mbak. Ada Mbak cara cepatnya itu loh, Mbak. Waktu itu yang dikasih tahu sama salah satu tutor kita, Mbak. Ini misalkan kalau dia 0 berarti apanya yang 0 ya, DPT-nya atau apa ya, Mbak? HB. Pokoknya kalau dia 0 ada yang 1, aku lupa kayak gitu. Hepatitis ya Mbak. Kalau 0 pasti hepatitis. Pokoknya kalau beda 1 gitu. HB0. Aku lupa loh. HB0. Ya HB0. Aku karena pernah baca itu. Dirimu belum punya anak sih. Jadi begitu brojol tuh anak. Dikasihnya vitamin K dan HB0. Aduh, doakan Mbak secepatnya. Mbak Mita nih dari tadi nanya. Mbak Mita nanya gimana sih cara menghitung rumus obat pada anak dengan cara yang tepat. Kalau menghitung rumus obat anak itu, pada umumnya dosis anak itu dikasih per kilogram berat badan. Nah gitu. Nah jadi sebenarnya sama aja kok Kak Wilda ngitung dosisnya. Dengan yang dewasa ya. Jadi kalau ditulis nggak usah ditulis. Jadi ketahui dulu berapa dosis totalnya. Dia pasti akan dikasih. Bukan pasti sih. Pada umumnya kalau pasien anak itu akan dikasih dosisnya per kilogram berat badan. Gitu. Misalkan dosisnya adalah 1 gram per kilogram berat badan. Misalnya ya. Anak itu BB-nya 15 kilo. Nah, berarti kan dosis totalnya harus tahu. Dosis total untuk anak dengan berat 15 kilo. Karena udah dikasih tahu di sini berarti kan 1 kali 15 sama dengan ya 15 gram. Untuk anak itu. Ini yang sering terjebak. Jadi ketika dikasih 1 gram per kilogram berat badan. Waktu ngitung yang dipakai 1 gram. Iya.
lupa mengalihkan dengan berat badan. Dia pasti dikasih tahu berat badannya berapa. Karena kan udah ketulis ini udah langsung aja 1 gram karena pingin cepet. Lupa jadinya. Nah, nanti tinggal masukin ke rumus obat. Gitu ya. Untuk rumus obat itu dosis order, persediaan dikaliin jumlah sediaan. Nah, yang sering ragu juga sediaan. Ini dosis sediaan dengan jumlah sediaan apa bedanya? Kalau misalkan di label obat itu ada begini. 30 gram ini terlalu. Wow, kenapa ini videonya jeda ya? Oke Mbak, udah lanjut lagi. Udah. Jeda, Mbak. Misalnya 30 mg per tablet. Tablet ini kan berarti satu tablet. Nah, inilah dosis sediaan. Satu tablet itu jumlah sediaan. Misalkan lagi 500 mg per 100 ml. Misalnya antibiotik yang cair gitu ya. Dosis sediaannya adalah dosis sediaan 500 mg. Jumlah sediaan 100 ml. Jadi balik lagi ke soal yang ini. Kalau soal yang ini kan udah ketahuan tadi dosis totalnya 15 gram. Kegedean gram mah miligram aja. 12 gram tuh banyak. Anak-anak biasanya miligram sih. Iya, miligram ya. 15 miligram. Berarti di sini dosis ordernya adalah 15 miligram. Ambil contoh yang ini ya. Sediaannya 30 mg per 1 tablet. Per 30 mg. Sediaannya 1 tablet. Maka jadi setengah tablet. Tara. Jadi kita sabar step. Gampang nih. Dan jangan sampai ketika kerja di rumah sakit datang hitung dosis. Iya. Karena kan biasanya dokter ngasihnya udah gitu ya. Langsung gitu. 500 mg satu kali gitu. Kalau tablet mah nggak terlalu ribet. Tapi misalnya ketika dia liquid dalam ampul gitu ya. Misalkan berapa gitu dalam 2 ml gitu Mbak. Iya, misalkan ada yang harus diencerkan. Yang diencerkan itu kan ada yang pakai 5 cc, ada yang pakai 10 cc, ada yang diencerkan dalam 100 cc. Itu kan kalau misalnya liquid, dokter udah nggak ngasih dosis tepat. Tapi gitu aja misalnya berapa 500 mg gram satu hari untuk 3 kali pemakaian misalnya. Itu kan kita harus ngitung. Dan mungkin kalau di rumah sakit itu biasanya kan ada contekan di meja. Ada. Kita kebiasaan contekan. Oh, kalau segini tuh segini kasihnya, segini. Gitu. Kalau nggak ada kan gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, kan nggak mungkin kita harus nanya ke dokternya ini berapa sebenarnya ngasihnya gitu. Jangan dong. Kita juga ada ilmunya Mbak. Kita udah belajar. Kayaknya suaraku nggak gema lagi deh. Biasa gitu Mbak, kalau live berdua itu kalau makin lampu kita live makin bagus biasanya. Oh gitu. Oke deh. Terus kayak begini kira-kira ya. Kasih emot-emot jempol nih sama penonton setianya Upscape. Siapakah yang masih hadir? Rumus obat dari Bauci luar biasa sekali ya. Hari ini, sore ini kita dapat ilmu baru lagi nih. Gimana cara dengan dosis obat. Yang sebelumnya kita belum pernah bahas loh di live sharing kita sebelumnya. Tapi karena ini adalah Bauci Upscape, kita bahas yang hitung-hitungan. Wah, banyak lagi pertanyaannya. Halo Kak Siti ada, Kak Fadla. Halo Kak Siti, Jambi Squad.
Baduy. Apa kata itu Mbak yang nama Instagramnya si Baduy? Pernah diajarin pas praktik untuk anak berat badan dikali 10/15 mg untuk PCT. Gimana tuh Mbak untuk PCT? PCT itu kan dosisnya juga beda-beda ya Kak? Iya, yang aku inget tuh. Yang ada yang botol 500. PCT ya. Terus ada yang liquid. Ada yang liquid gak ya? Ya, ada yang Tablet. Halo Mbak, aku lupa namanya, Mbak Ati yang kemarin live sama aku. Aduh, aku lupa. Halo Kak Rizka, Gina, Mbak Inike, halo semuanya sudah gabung lagi. Mohon maaf ya sahabat Upscape, tadi itu kalau udah sejam videonya itu otomatis terputus. Jadi kita akan sambungkan lagi dengan Mbak Uci. Cuma Mbak Ucinya belum datang nih. Hai semua, halo ada Mas Gary Hanaski juga. Ini sudah pernah ikut bimbel kita juga. Halo Mbak Ati. Oke, Mbak Uci sudah datang lagi. Kita coba gabungkan lagi sama Mbak Uci. Kita call lagi Mbak Uci. Satu jam Oke, ya. Mbak Uci, selamat datang lagi Mbak. Jadi ternyata sudah 1 jam, jadi videonya terjeda. Nggak kerasa. Gak berasa ya Mbak, makanya aku bilang live itu 2 jam gak berasa. Sama Kak Fatlah aku 3 jam loh Mbak. Oh iya. Oke, lanjut Mbak Uci. Oke. Oke. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Oh, tadi udah sampai mana? Udah sobat Mbak. Yang PCT tadi kita bahas. Oh ya PCT ya. Oh ya PCT ya. Aku nggak tahu rumus yang tadi itu untuk sediaan yang mana. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih, tapi udah. Tapi lihat dulu itu untuk sediaan yang mana. Karena kayaknya udah ketentuan tadi gitu ya Mbak, yang di kolom komentar tadi. Apakah itu untuk tablet? Apakah itu untuk tablet? Apakah sirup? Benar sekali nih Mbak. Ya kan? Jadi rumus-rumus praktis itu biasanya kita harus tahu dulu itu diterapkannya untuk sediaan yang mana. Iya benar Mbak. Jadi nggak bisa kalau nggak bisa langsung dipakai. Gawat darurat ada gitu Mbak, misalnya kayak dobutamin berapa itu udah ada di meja karena perawat, udah ada. Harus cepat ya. Hitung-hitung lagi aduh itu kan di meja. Itu kan di meja. Kalau untuk rumus umum yang bisa dipakai untuk semua jenis sediaan yang tadi itu. Tapi kalau misalnya untuk rumus praktis itu biasanya hanya bisa obat tertentu, sediaan tertentu, terus usia tertentu gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk global. Kalau rumus yang tadi untuk semua jenis obat bisa. Jadi jawabannya rumus yang tadi ya sahabat Upscape. Kalau mau tahu lagi apa rumusnya, lihat nanti di channel YouTube-nya Upscape. Nanti ada videonya. Silakan sahabat Upscape yang mau bertanya lagi, silakan ya. Kak Rizka Amalia, apa kabar? Halo Kak Rizka. Kak Rizka ini tutor kita juga ya. Iya Mbak, tutor jiwa Kak Rizka. Tutor jiwa kita. Silakan yang jiwanya terganggu, silakan hubungi Kak Rizka. Nah sahabat Upscape, karena waktu kita terbatas, jadi silakan diketikkan ya di kolom komentarnya pertanyaannya. Sebentar lagi kita jawab dulu satu pertanyaan, setelah itu kita akan umumkan pemenang kuis di YouTube-nya Upscape. Oke. Aku sudah ada namanya di sini. Udah ada namanya. Udah ada namanya kan? Namanya sudah ada Mbak. Ada 2 orang pemenang hari ini. Lumayan dapat rezeki ya, walaupun lagi pandemi, tapi Upscape masih berbagi rezeki dengan teman-teman semua. Doakan juga rezeki kami di Upscape lancar terus ya, sahabat Upscape. Amin. Kalau gitu Kak Wilda ulang tahun. Bertanya dong. Tadi rame lah nanya, kenapa sudah pada hilang? Siapa yang mau bertanya kok? Oh enggak, aku yang nanya nih sama Mbak Uci. Aku juga ada pertanyaan nih Mbak Uci. Nah, jadi kan aku kan sebagai tim marketingnya Upscape nih Mbak. Jadi pertanyaan dari usernya itu adalah selalu gimana sih bentuk soal-soalnya di Upscape itu, dari mana sih dia dapat soalnya. So yang ditanyakan adalah itu Mbak. Jadi mungkin hari ini kita saatnya show Mbak, dari mana kita dapat soal. Apakah relate dengan soal-soal SKB atau enggak. Jadi sering pertanyaannya gitu Mbak. Baik. Oke. Terima kasih yang bertanya. Jadi sebenarnya untuk waduh, ini kenapa ya terjeda? Ini karena kita mulai live lagi ya sahabat Upscape, jadi kadang sinyal itu masih unstable ya, tidak stabil.
Nanti kita coba, mungkin Summer Abscape masih dengar Mbak Uci, cuma aku nggak dengar. yang soal itu waktu tahun kemarin ya kita mulai bikinnya itu adalah kawan-kawan yang sudah PNS dan mengikuti tes CPNS di tahun 2018. Jadi mereka memang sudah pernah menjalani proses ini tes CPNS-nya dulu gitu. Jadi pembuatan soal itu disesuaikan dengan soal yang mereka hadapi waktu CPNS 2018 seperti itu. Jadi kan udah ada yang diterima di rumah sakit, ada yang di puskesmas, dan ternyata memang beda-beda Kak Wilda. Jadi yang di rumah sakit yang tapi nggak tahu ya mungkin perbedaannya itu kayak provinsi, terus ada yang PNS, Pemda ya, ada yang Kemenkes, itu kan ternyata seperti beda-beda gitu soalnya. Makanya kita dapat variasi soal ya. Terus dari situ mereka bikin soal, lalu kita punya proses review. Nah, proses review ini adalah proses di mana kita saring soalnya, baik itu dari tata bahasa, terus juga relevansi kasusnya kalau ada kasus, terus opsi-opsinya, terus juga pembahasannya. Kekuatan dari soal-soal di Abscape adalah pembahasannya detail. Iya, nah, jadi yang lebih lama prosesnya adalah untuk review pembahasan. Jadi kita usahakan gimana caranya kawan-kawan itu bisa belajar satu topik dalam satu soal dengan satu pembahasan. Nah gitu, jadi kita usahakan seperti itu. Jadi untuk belajar mandirinya kita usahakan dari soal-soal ini. Pembahasan itu kita ngambilnya bukan dari opini. Kan ada ya Kak Wilda. Misalnya kenapa dia dikompres demam? Kalau dikompres demam itu cepat adem, itu segala macam. Itu kan nggak ilmiah ya. Nah, kita mencari sumber pembahasan itu dari referensi yang legal, terus kredibel. Misalnya dari buku-buku atau kalaupun dari website resmi itu yang resmi kayak Kemenkes, WHO, dari Harvard, dari atau dari ANA, yang American Nursing Association itu kan itu sangat bagus sebenarnya. Nah, jadi kebanyakan kita memakai sumber untuk pembahasan itu dari sumber-sumber ini. Nah, jadi mungkin kawan-kawan yang udah ikut TO itu udah pernah lihat ada di beberapa pembahasan yang di bawahnya itu ada sumber referensi. Gitu. Jadi kita misalnya soalnya soal diagnosis. Nah, kalau diagnosis itu kita selalu untuk Abscape ngacunya sih ke SDKI. Karena lebih simpel, tapi SDKI dan Nanda nggak beda sama. Cuma bedanya adalah bahasa Indonesia itu si SDKI dan sudah ada dia lebih mudah karena ada data mayor minor itu Kak Wilda. Kita perlu mempromosikan SDKI ini sebenarnya. Produk dalam negeri. Iya. Punya SDKI. Itu kan kekuatannya gini. Dia produknya kita. PPNI yang bikin. Dari Bang Dali. Ada nggak sih Bang Dali? Pak Dali, halo Pak. Ini Pak. Itu perawat-perawat yang ditunjuk oleh PPNI yang bikin. Lalu dia lebih simpel karena sudah ada data mayor dan data minor sudah ditekankan. Untuk satu diagnosis diperlukan 80 sampai 100% data mayor. Nah, gampang kan? Kalau Nanda kan datanya di gelondongan. Semuanya keluar. Jadi rasa kalau misalnya gelondongan gitu Kak Wilda, secara psikologis kita itu jadi berpikir harus ada semua. Gitu loh, karena dia kan gelondongan.
Nah, tapi kalau yang di SDKI ini udah dipisah, udah cantik banget. Ada data mayor, ada data minor. Nah, tinggal cari 80 sampai 100% ya data mayor. Silahkan diangkat. Nah, jadi sebisa mungkin kita coba balik ke produk dalam negeri deh, DKI. Karena soal waktu kita ikut ujian TKD pun gitu ya, tentang cinta produk dalam negeri. Iya. Yang kepo nih buat yang belum daftar bimbel di Upstep, dari mana sih Upstep itu dapat soalnya? Jadi tim tutor di Upstep itu bikin soalnya itu berdasarkan soal-soal yang pernah keluar di SKB sebelumnya. Jadi misalkan nih kita dapat satu materi, misalkan tentang imunisasi. Nah, nanti satu soal itu bisa dikembangkan jadi puluhan soal oleh tim ratusan. Ternyata luar biasa ya, tim tutor kita itu bikin soal itu dari satu soal dapat kita bisa bikinnya ratusan soal. Jadi teman-teman semuanya yang udah gabung bimbel kita nanti juga dapat variasi soalnya itu sangat banyak sekali. Nah, kelebihannya banyak lagi dan luas Kak Wilda. Makanya bimbel itu semakin hari semakin beda-beda paketnya, Mbak. Iya, karena sebenarnya gini. Kenapa kok ada bermacam-macam paket di Upstep? Ya, juga ada nanya itu karena sebenarnya gini. Kawan-kawan itu harus punya wawasan yang sangat luas untuk SKB ya. Karena range soalnya itu kita nggak bisa prediksi Kak Wilda. Misalkan materi imunisasi tadi aja. Untuk materi imunisasi wajib dari usia 0 sampai 9 bulan itu ada berapa ya? Bikin 100 soal dari itu aja tuh bisa. Gitu loh. Dan kita nggak tahu poin mana yang keluar. Makanya lebih baik untuk mengetahui gitu. Ada materi-materi itu lebih baik semuanya dikuasai. Ketika kita mikir bahwa ya udahlah ini aja yang kita kuasai. Saingan kita mungkin dia sudah melahap materi selain itu. Gitu. Ternyata yang keluar materinya adalah yang selain itu. Nah, jadi ketika kita benar 80, dia 81. Yang lulus siapa? Untuk satu formasi. Dia kan? Satu soal, berarti 5 poin. Gitu. Taruhlah SKB-nya dia sama skornya. SKB-nya yang dia benar 81, kita 80. Yang menang iya ya. Gara-gara ada materi yang tidak kita pelajari gitu. Dan ternyata yang nggak pelajari itu kita nggak belajar, dianya belajar. Ya, jadi itu membedakan ya Mbak, bimbel di Upstep itu ada yang dari reguler, kemudian ada extra package, kemudian ada lagi super extra package. Jadi semua materi yang dibahas itu beda ya Mbak. Jadi kita memfasilitasi kebutuhan kawan-kawan sekarang apa. Gitu. Jadi kalau karena luasnya materi SKB, kita sulit memfokuskan pembelajaran gitu. Kalau misalnya belajar sendiri, biasanya tuh bingung mau pegang yang mana sih? Mau pelajari yang mana? Gitu. Jadi di Upstep kita kasih kisi-kisi, tinggal download, tinggal baca berdasarkan soal yang 2018. Maka dibikinlah kelas pertama kita kemarin, yaitu kelas reguler. Nah, kalau reguler itu ada 10 pertemuan. 10 pertemuan itu kita bahas materi. Jadi ada sharing materinya, ada pembahasan soalnya, ada pembahasan soal itu nggak cuma jawab A, B, C selesai kayak gitu. Tapi kita juga bahas. Jadi kita bahas. Dan ketika membahas, kalau teman-teman ada pertanyaan kita diskusi. Kadang-kadang ada yang rajin banget setiap hari ngechat Pak. Dari satu soal itu pertanyaan tuh gua aja. Tapi dia jadinya dapat banyak. Nah, itu kelebihannya kalau ikut bimbel itu ya bukannya nggak ikut bimbel juga nggak bisa bertanya. Kesempatan yang lebih banyak itu ada di bimbel. Nah, jadi di bimbel itu nanti kita selain dari materi juga ada soal, terus ada post-testnya. Post-testnya 2 kali. Terus ada TO-nya 5 kali.
Nah, 5 kali ini disertai dengan pembahasan. Masing-masing TO 4 kali pembahasan. Berarti kawan-kawan dapat 20 kali pembahasan. Pri nanya apa aja. Bebas ya, di luar terkait dengan topik soal. pun kadang juga ditanya ya Mbak ya. Dan dijawab banyak nggak yang sama japri. tutor. banyak yang japri. Jadi silakan Tapi kadang-kadang ini mohon maaf banget kadang-kadang Mbak tuh ya. Sehari itu bisa 10 sampai 15 japrian. jadi ngantri Sampai banget malam ya, Mbak gitu. ya. Jadi kadang-kadang tuh ada yang kelewat Kak Wilda. Iya, nggak apa-apa. Kadang ada yang Mungkin sambil yang masak ini, gitu Mbak. ya. Mbak bentar ya, saya goreng ikan dulu. Itu tadi ada Mbak Yeni. Nanti disambung habis masak. Taunya habis itu udah lupa. Jadi Nggak apa-apa, memang diingat lagi tuh, mohon maaf walaupun diingatkan kadang-kadang lagi. Nah, Maklum banyak Karena yang kadang-kadang suka lupa. gitu. Jadi gitu ya sabar abstep ya, jadi tim pembuat soal kita itu nih. Nah selanjutnya aku akan mengumumkan pemenang kuis karena sekarang masih banyak yang online, jadi daripada nanti tidak ada online, jadi akan aku umumkan sekarang. Jadi pemenang kuis yang aku umumkan hari ini adalah dia yang selalu ikut kuis kita di channel YouTube kita nih Mbak Uj. Jadi kan kita bikin kuisnya itu di channel YouTube Mbak. Nanti mereka akan kasih jawabannya. Nanti ada tim kita yang akan merekap berapa jawaban yang benar. Jadi setiap minggu biasanya kita akan umumkan 2 orang pemenangnya, di mana 1 orang pemenangnya mendapatkan masing-masing pulsa senilai Rp50.000. Jadi wow banget ya. Aku aja mau loh Mbak. Aku juga. Nah Mbak Uci ada yang tahu nggak? Oh ini kayaknya dia juga ikut bimbel kita nih Mbak. Jadi pemenang kita salah satunya itu juga ikut bimbel kita. Selamat kita ucapkan kepada Mas nebak boleh nggak? Bodo. Oh Mas Bro. Ya? Bro Danu. Ada Mbak ada nggak ya di live kita hari ini? Kayaknya enggak deh. Dia suka ngejapri. Suka ngejapri. Padahal pantas sama ujinya ya. Itu pemenang kita yang pertama. Yang kedua kita ucapkan selamat kepada Mbak Minah Sari Hasibuhan. Jadi beliau juga baru daftar bimbel kemarin nih Mbak sama aku. Jadi aku ingat. Selamat bergabung. Ini dia yang udah ikut bimbel kita juga nih Mbak. Jadi sudah dapat materi di Abscape, ikut kuis di YouTube. Dia sudah tahu jawabannya Mbak. Karena kita juga bahas materinya itu di bimbel kita. Jadi selamat kita ucapkan kepada 2 orang pemenang. Nanti akan kami hubungi, akan mendapatkan pulsa masing-masing ya. Selamat. Hore. Silahkan di kolom komentar dong, kasih emotnya. Ini sebelum kita berakhir live-nya, ada nanya lagi nggak ya Mbak? Ada nih yang nanya nih. Oh iya, bagusnya aku lihat live dari HP yang lain ya. Oh iya bisa ya? Ya, aku baru cerdas. HP Kak Wilda banyak ya? Kebetulan HP aku banyak nih. Oke Mbak, kita ada nanya lagi dari Mbak Desi. Aku coba join dari live-nya di HP yang satu lagi ya. Jadi pertanyaannya bisa gampang aku baca. Kok aku baru kepikiran sekarang ya di live yang ketiga aku nambah ilmu. Aku masih miring-miring. Aku nggak akan miring lagi. Aku bisa live di HP yang satu lagi. Oke, ini sabar Abscape ada yang bertanya nih Mbak Uj. Wah ternyata kita tidak cantik di sini Mbak. Oh iya. Kau mah. Wah itu, tapi kenapa ini agak lama? Kayaknya aku bacanya ini dulu lah Mbak, karena ini belum masuk. Ini karena aku baru join. Sama, bisa nggak bertanya lagi? Jujur saya kurang paham. Saya menemukan soal diketahui infusnya 20 tetes per menit. Sejak 5 jam yang lalu. Ditanya berapa lama infus akan diganti. Sudah saya cari lagi tapi nggak dapat Kak. Itu datanya udah lengkap belum ya Mbak? Kayaknya nggak lengkap datanya deh Mbak. Mbak Desi. Itu paling enggak harus tahu cairan yang mau dihabiskan berapa cc. Volume ordernya. Biasanya sih harus ketahuan itunya dulu. Jadi kalau 20 tetes per menit udah 5 jam yang lalu kan, itu berarti udah berapa tuh yang dihabisin. Cuma harus tahu ininya dulu, harus tahu berapa volume ordernya. 600 menit dikali 20. Itu udah banyak banget loh habis cairannya. Iya loh. Cuman nggak diketahui
cairan berapa yang harus dihabiskan? Ini nggak ada Mbak Desi. Di soalnya itu ada berapa volume ordernya nggak sih? Mungkin Mbak Desi Kalau ada bisa dicari. Oke, sahabat Upscape, ada pertanyaan lain selain kita nunggu Mbak Desi ngasih ini ya, pakai nambah ini soalnya. Kak Glowing. Mas Yogi temennya mau gabung, Mas Yogi. Mas Yogi kok udah gabung? Iya. Temennya mau gabung lagi. Jadi kalau nggak ada nanya, aku mau kasih info dulu nih, aku sampai terlupa. Jadi sahabat Upscape, hari ini kita masih ada buka ini ya Mbak Uc, kelas reguler untuk bimbel SKB. Ada batch 13. Itu kan harga normalnya 250.000. Tapi karena hari ini kita lagi live, ya Mbak, ada batch 13. Karena hari ini kita lagi live dan hari ini juga aku ulang tahun, jadi diskonnya jadi berlipat ganda hari ini diskonnya sahabat Upscape. Yang biasanya kita diskonnya itu satu kali live cuma 50.000. Ini karena aku ulang tahun ya, agak spesial ya hari ini. Kalau daftarnya sebelum jam 12 malam nanti itu dapat diskonnya senilai Rp70.000 ya sahabat Upscape. Jadi 250.000 kurang 70 silakan dihitung sendiri. 180. Nah itu nanti mendapatkan fasilitasnya bimbelnya lebih kurang berapa lama ya Mbak Uc? Kalau yang kelas reguler ini Mbak batch regular express ya. Kalau regular express itu teman-teman dapat post test 2 kali. Pre-test dulu. Ya, kawan-kawan dapat pretest dulu 1 kali, terus dapat post test 2 kali, TO-nya 5 kali, plus pembahasan 20 kali bersama tutor. Bebas nanya. Boleh Japri. Asal rajin follow up. Boleh nanya di grup sama tutornya, boleh nanya melalui Japri jam berapapun, walaupun di luar jam bimbel itu bisa ikut ya Mbak. Nah kelebihannya lagi teman-teman, kalau di bimbel Upscape itu kita tryout-nya itu sistemnya sudah sama seperti CBT-nya ya Mbak. Ya kita pakai CBT. CAT lah ya namanya. CAT. Jadi kawan-kawan bisa langsung lihat skor. Skornya juga langsung keluar, pembahasannya pun juga ada. Dan hak aksesnya pun juga bebas ya Mbak, sampai nanti jadwal SKB keluar. Sampai jadwal SKB-nya. Jadi kalau ikut bimbel Upscape itu nggak ada ruginya sahabat Upscape. Ini responnya lagi gede loh. Nggak pernah Kak Wilda kasih diskon 70.000. Iya, nggak pernah aku diskonnya sebesar itu Mbak. Ini kan aku ulang tahun nih sahabat Upscape. Jangan lupa doain ya. Doa apa tadi? Doain jodoh. Semoga dapat jodoh. Amin. Mbak, itu sudah gabung pemenang kuis kita yang tadi. Halo Mas Danu Priambodo. Nanti uang pulsanya ditransfer ya sama Bro Danu dari dapat pulsa. Ya dapat pulsa. Jangan live. Mas Yogi kasihan deh ya belum dapat pulsa. Nanti ikut lagi ya. Jadi setiap minggu akan kita umumkan karena setiap minggu kita akan live. Jangan lupa ya hari ini diskonnya bimbelnya itu banyak sekali. Nah, jadi bagi sahabat Upscape yang sudah ikut bimbel di Upscape juga, kemudian yang ngajakin temennya ikut bimbel di Upscape, nanti bisa kontak aku juga. Nanti kita akan juga kasih sharing profit nih buat teman-teman yang udah ngajakin temennya. Karena prinsipnya kita di Upscape, kami sejahtera, teman-teman pun juga harus sejahtera. Kita berbagi rezeki ya, Mbak, selalu berbagi rezeki sama sahabat Upscape. Dan juga buat ini Kak Wilda, teman-teman barangkali adiknya juga ada yang mau ini UKNI. Oh ya, kita di Upscape juga. Kita juga ada, kita udah memulai program untuk bimbel UKNI untuk nurse. Terus juga ada untuk UPOM D3, UKBI juga untuk bidan. Nah, jadi silakan kawan-kawan kabari saudara-saudaranya, temannya, sahabatnya yang mau ikut UKNI, mau ikut UPOM D3 dan UPOM Bidan. Yuk gabung sama kita, nggak rugi kok, insyaallah. Alumni banyak nih soalnya. Apalagi kalau bimbel UKOM di Upscape itu garansinya sampai lulus UKOM ya Mbak. Garansi jadi sampai lulus UKOM. Kita akan menggaransi teman-teman sampai lulus UKOM. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau tidak lulus UKOM nanti misalkan nih nggak lulus, bisa ikut bimbel lagi gratis. Harapannya lulus ya. Harapannya lulus. Insya Allah lulus ya Mbak. Tapi biar kita sekali ikut lulus. Iya. Iya. Mas Dani bilang makasih sama-sama ya. Mbak Uci ini udah dibilang sama Mbak Desi yang nanya tadi, katanya soalnya cuma itu Mbak, nggak ada ini. Soalnya cuma itu ya. Iya.
volume order tidak disebutkan kata gitu. Tapi menurut kita soalnya kurang lengkap ya Mbak ya. Mungkin gini Kak Wilda. Sepertinya infus yang terpasang aja. Ya. Kalau infus yang terpasang kita hitung 500 cc. Oh. Jadi bisa dicari itu. Ini ada kurcaci Mbak Uci lagi mengganggu nih. Kurcaci bangun bobo. Halo. Bentar ya sayang. Iya, tunggu ya bentar ya. Jadi kalau misalnya ada Yaya. Oh, ada Yaya. Ada Tante Kalau Wilda misalnya ini. kalau diketahui jadi gini aja. Aku pikir kita harus pakai logika yang terpasang sekarang adalah satu kol. Mungkin logikanya seperti itu ya. Jadi 20 tetes per menit untuk 500 cc atau satu kol. Mudah-mudahan cocok nih. Gitu. Ya, Soalnya kan yang sedang terpasang sekarang. Soalnya tadi gimana ya Kak Wilda? Ini Sisa katanya jamnya kan? Ya, jamnya udah 5 jam katanya Mbak. Aku baca Faktor lagi. tetesnya tadi 20. 10 ya? 20 ya? Tadi dia 10. Lah, kok nggak bisa di scroll ya? Aduh, aku hilang dari live-nya. Bentar aku baca Mbak Desi, bentar ya. Wah, aku nggak bisa baca lagi di HP aku yang ini. Nggak ada faktor tetesnya. Ya, Jadi cuma ada keterangan 20 tetes per menit. Sudah 5 jam. Sudah 5 jam berjalan. Kan? Nah, ini rumusnya nurunin dari yang di awal tadi Kak Wilda. Hitung aja kalau pakai faktor tetes 20. Berarti kan 500 cc gitu ya per waktu per X. dikali Berapa Mbak? 4 dikali 3 sorry. Dikali 3 sama dengan 20 ppm. Nah gitu. Carinya begini. Mbak Desi kira-kira begini. Jadi untuk waktu kalau udah lulus SKD pasti tahu nih. Ini kalau naik ke sini silang-silang ya. Iya. Kalau bagi jadi kali jadi bagi kalau pindah sisi. Nah, untuk waktu berarti 5 jadinya berapa tuh? 500 per 20 dikali 3. Ya Kak Wilda? Iya, benar Mbak. Ya, benar ya. Berarti 5 bagi 2 berapa? 25 ya? 2,5 ya. Hah? Iya. Iya, Mbak Us nanya 5 bagi 2, jadi aku jawabnya 2,5. Oh enggak, maksudnya 500 bagi 20. Iya, 25. Benar enggak 25? Oh enggak Kak Wilda. Ya benar 25. Iya Mbak 20. Kamu mah meragukan. Iya, soalnya di sini kebalik Mbak di aku. Oh gitu. Jadi 25 per 3 sama dengan 8, sekian. Jadikan aja lah 8 jam. Yang udah dikasih tadi 5 jam. Berarti sisanya 3 jam. Tara, udah dapat. Wow, magic ya Mbak Uci ini. Selain Google-nya Apsi juga magic ya. Itu kali Mbak Desi mungkin loh ya. Ini yang nanya jangan-jangan udah log out. Kayaknya masih ada sih Mbak. Masih ada Mbak Desi. Masih ada Kalau Mbak udah Desi. Semakin Kalau sore, udah- semakin mau buka puasa, semakin banyak enjoyin Mbak. iya, aku 5 menit Iya, lagi aku 5 berbuka. menit lagi berbuka. Silakan sabar Apsi, karena 5 menit lagi saya akan tanya sama Mbak Uci mau nanya apa. 5 menit terakhir nih. Ini kesempatan emas buat nanya sama Mbak Uci. Karena buat minggu depan kita live-nya beda lagi. Minggu depan kita Minggu hitung depan ini yuk. kita hitung ini yuk. Strategi bagaimana. Menghitung. Apa Kak Wilda? Menghitung yang tadi Mbak. Minggu depan aja yuk. Minggu depan aja yuk. Mbak, minggu depan aku beda lagi sih live-nya.
Soalnya itu lama itu. Karena aku juga mau memberikan motivasi. Oh ya, motivasi boleh nih Mbak. Ini teman-teman udah pada kendor soalnya. Ya, benar. Karena kan Mbak Desi udah ngerti belum Mbak Desi? Mbak Desinya masih ada. Masih ada Mbak, aku pantau. Iya. Ada Mbak. Oh, terima kasih ya Kak atas jawabannya Mbak. Aku rasa Mbak Desi ini mudah-mudahan mengerti ya. Kalau misalnya belum ngerti boleh DM. DM-nya jangan capek ya Mbak Uci. DM Kak Wilda, DM aku juga boleh lah. Oh, DM aku kasih kontaknya Mbak Uci nanti. Oke. Mbak Desi udah ikut bimbel belum sih? Kok nggak tahu udah Mbak? Oh udah. Namanya kok familiar sih. Kalau udah silakan Wapri, kalau belum silakan DM. DM ke aku boleh, ke Kak Wilda lebih utama. Sesi motivasi. Oke. Ada ini lagi, ada pertanyaan lagi kawan-kawan. Sejauh ini banyak gabung sih Mbak, tapi belum ada yang nanya. Jadi mungkin mereka juga baru ada yang udah kan kita dari tadi udah bahas ini Mbak Nita kebanyakan sekarang Mbak peserta kita. Oh iya. Jadi kayaknya mereka udah berbuka puasa dari tadi. Jadi ini selamat buka puasa kawan-kawan. Ya, selamat buka puasa ya udah. Waktu Indonesia Tengah. Padang masih setengah 7. Enggak dong Mbak, 18.20. Aku 5 menit lagi. Ayo Mbak kasih motivasi 5 menit lagi sebelum berbuka. Ayo kawan-kawan yang mau bertanya. Mbak ada nanya. Iya. Dari Mas Ma'rufi Alwan mau tanya Kak, untuk imunisasi polio bisa ya dilahirkan barengan dengan HB0? Dilahirkan barengan? Dilakukan mungkin ya. Lahirkan bareng-bareng. Ini menghibur kita ya waktu lagi puasa Mbak. Belum fokus. Bro, kalau nggak salah HBO itu untuk anak usia 0 sampai 2 minggu. Itu udah. Tidak ya, baru bangun tidur ya? Iya, dia puasa soalnya. Nah, jadi kalau misalnya HBO itu kalau aku nggak salah tidak bisa dicampur. Bukan tidak bisa dicampur. Di usia 0 sampai 2 minggu. Jadi biasanya tuh tidak dicampur dengan polio. Polio di usia berapa Mbak? Aku nggak apa imunisasi karena aku belum lahiran Mbak. Sebentar, apa saya? Sebentar ya. Aduh, anakku mau aktif juga. Anaknya nanti mau jadi tim abstrak katanya Mbak, cita-citanya. Aku kurang ingat nih yang ini. Mbak Aktif. Udah dibahas Mbak Aktif. Kemarin belum Mbak. Kok nggak salah aku spesialisasinya udah dibagi-bagi. Polio ini kalau aku nggak salah 4 kali Mbak. Cuma aku juga lupa sih. Rasanya ada yang usia 2 bulan ya. Iya, aku nggak salah 4 kali Mbak ditotalin. Tapi lupa sabar akhirnya berarti kita bahas lagi ya polio. Aku juga tidak ingat. Aku spesialisasi Ibu Aktif. Iya. Jadi beda-beda ya sabar akhir. Jadi tutor di Aktif itu kita bagi juga materinya. Jadi ya itu juga supaya detail. Apa ya, lebih detail, lebih fokus gitu. Jadi jawabannya tadi Mbak Ma'rufi Alwan. Oh nggak salah udah ikut bimbel super ekstra belum ya? Kalau udah mungkin nanti dapat materialnya. Kalau Ma'rufi Alwan ini kelas reguler ikut. Dia selalu ikut ekstra ikut. Itu super ekstra udah ikut belum Mas? Jadi ikutilah jejaknya Mas Ma'rufi Alwan ini. Setia dengan Upscape. Mas Fandi itu. Ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya, silahkan ya di kolom komentar. Atau enggak Mbak Uci mau kasih motivasi nih buat sahabat Upscape semuanya, biar puasanya juga semangat, belajarnya pun juga makin semangat nanti. Motivasinya apa ya? Sebenarnya itu kan itu Mbak, karena jauh SKB nggak jelas, jadi pada malas belajar kayaknya Mbak. Sebenarnya gini Kak Wilda, kalau masalah jadwal itu malah rezeki ya sebenarnya. Kalau tahun 2018 itu nggak ada 1 bulan dari pengumuman lulus SKB. Seminggu sampai 2 minggu. Jadi nggak ada waktu belajar loh. Dan memang nilainya juga sampai ada yang nggak lulus SKB dalam satu formasi. Sehingga formasi itu kosong karena ada yang
tidak lulus SKB sama sekali. Nah, sekarang ini sebenarnya dengan perpanjangan waktu, kawan-kawan punya waktu yang banyak sekali untuk memperluas wawasan. Oke lah, nggak belajar namanya, tapi memperluas wawasan karena memang sangat luas sekali cakupan materi SKB. Nah, kebanyakan user upskill itu top 10. Nggak sedikit ya juara satu. Yang 5 besar banyak banget. Terus yang misalnya 30 besar ada, cuma kebanyakan kita tuh top 20 lah. Nah, terkadang kan dengan formasi yang misalnya gini, formasinya cuma satu, kitanya ranking 1. Itu sudah salah satu hal yang melalaikan sebenarnya. Aman rasanya. Padahal nilai SKB itu cuma 40%. Sedangkan 60%-nya adalah nilai SKB. Mbak udah coba-coba itu. Misalkan gini, kita ada Wilda 1, Mbak 1. Duluan terbuka konsultasi. Terbuka dulu anak-anak. Jadi udah Mbak coba simulasikan gitu ya. Misalkan skor Wilda pas SKB itu 410. SKD. Pas SKD 410. Mbak 380. Jauh kan ya? Itu jauh itu. Ya, beda 30, Mbak. Iya, beda 30. Beda 30 itu sadarilah bahwa 30 itu hanya beda maksimal 6 soal. Cuma 6 soal. Dan yang akan diambil skornya cuma 40%. Nah, sedangkan Mbak cobain tadi simulasikan. Kalau misalnya Mbak tadi 380 ya, Wilda 410. Mbak mendapatkan skor 80 di TKB. Wilda dapat skor 70 di SKB-nya. Selisih kita 20 ya. Di SKB. Di SKD tadi selisih kita 30. Logikanya harusnya Wilda menang. Gitu. Tapi setelah dihitung 40% SKD, 60 SKB, yang lulus Mbak Wilda nggak lulus. Bukan nggak lulus, tapi ranking 2. Rankingnya. Dan itu cuma selisih 1 poin. Di SKB-nya Mbak 1 poin. Enggak, setelah ditotalkan. Pedih nggak tuh? Gitu. Jadi maksudnya Mbak ingin mensimulasikan itu tadi. Jadi jangan merasa aman dengan posisi saat ini. Karena belum tentu ketika SKB skor kita bisa stabil dengan SKD. Justru Mbak melihat ranking under 10 itu lebih bersemangat daripada ranking 10 ke atas. Gitu. Jadi ketika yang 10 ke atas ini santai, sedangkan yang 10 ke bawah ngebut, terkejar dia Kak Wilda. Jadi makanya sebaiknya kawan-kawan tetap harus mengejar apa yang belum dikuasai itu udah harus dikejar gitu. Logikanya gini. Nah, untuk yang ikut program kita ya, yang Bimbel ya. Ada yang sudah selesai 5 TO. Tapi skornya stagnan. Gitu. 60, 70. Padahal soal itu Kak Wilda, materinya di situ-situ aja. Tapi diperluas aja. Ngerti nggak? Misalnya imunisasi. Di TO1 yang kita tanya tentang BCG. Di TO2 yang kita tanya catch up imunisasi. Itu kan satu materi ya. Nah, di TO1 itu misalkan kawan-kawan salah. Nah, itu harus disadari bahwa ternyata saya belum menguasai materi itu. Dikejar dong. Begitu di TO kedua ternyata kita keluarkan soal catch up.
tahu-taunya masih salah, oh berarti saya harus belajar ini. Gitu. Nah, di yang ketiga kita akan keluar lagi imunisasi tapi dengan spektrum yang berbeda. Nah, kalau misalnya pada saat setelah kalah di TO1, salah di TO2, itu berarti ada yang harus dikejar supaya di TO3 ada keluar soal imunisasi, itu udah nggak salah. Nah, parameternya ketika di TO3 kawan-kawan sudah bisa betul, TO4 betul, TO5 betul, berarti udah fix menguasai materi itu. Jadi sebenarnya masalah mengikuti TO itu bukan sekedar ikut TO, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika ada soal itu sudah berulang tapi saya masih salah, berarti something wrong dengan cara belajar kita. Apakah kurang? Iya, kesalahan itu kalau kita sebagai tutor dan evaluator gitu ya. Kayak gini saya Mbak cuma bisa ngelihat Wilda di TO1 2 topik yang sama salah. Di TO3 udah bener, berarti udah bisa menguasai. Biasanya kan kita punya kawan-kawan mungkin perlu tahu bahwa di Abstep itu ada evaluatornya kayak Mbak, Bang Yomil gitu ya. Itu kan selalu ngelihat grafik kawan-kawan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari grafik itu kawan-kawan bisa berbuat sesuatu. Nah, itu yang Mbak mau bilang tadi tipsnya. Jadi dari nilai yang kawan-kawan punya, sebenarnya kawan-kawan bisa analisa apa sih yang harus dikejar lagi. Gitu. Karena soalnya sebenarnya bukan berulang soalnya Kak Wilda, tapi topiknya. Jadi kita memperluas. Hari ini temanya ini, hari ini. Kayak penghitungan cairan di luka bakar misalnya. Di soal pertama itu yang persentasenya dikasih tahu. Di soal TO2-nya yang disuruh ngitung. Disuruh ngitung baru hitung jumlah cairannya. Di TO3 dipersulit lagi menggunakan istilah yang nggak pernah kita ajarin. Gitu loh. Misalnya kayak terang, batang tubuh, itu kan nggak diajarin. Nah, di situ kita di pembahasan kan dijelasin yang maksudnya batang tubuh ini loh. Kenapa dikasihnya bertahap supaya kawan-kawan belajarnya bertahap. Gitu. Jadi nggak langsung pusing. Gitu loh. Jadi bimbing ya, Mbak. Jadi ada tujuan kita untuk mengeluarkan soal dengan topik yang sama. Yang pertama supaya wawasan kawan-kawan luas. Yang kedua supaya kawan-kawan bisa analisis sendiri. Saya kurangnya di mana? Kalau kawan-kawan bingung, tanyain ke Bang Yomil atau ke Mbak Uci. Ini masalah kita di mana lagi ini Kak? Ada soalnya user yang nanyain seperti itu. Setelah dia nanya, kita jelaskan dari TO1 gini yang salah ini. Naik loh nilainya. Setelah dia bisa kan bertanya ke Bang Yomil boleh, ke Bang Uci juga boleh tentang evaluasi nilai sahabat Abstep. Soalnya kan mereka kan udah dapat rapornya gitu ya Mbak ya, ada rapornya nilai rapor. Jadi kalau misalkan bingung, silakan nanya ke tim evaluator kita pun juga boleh. Kita sangat terbuka sekali loh sahabat Abstep. Betul banget. Asalkan sering diingetin. Ya, soalnya kadang-kadang tuh mohon maaf banget kadang karena yang nanya kan banyak Kak Wilda. Kadang aku masalah jawab loh. Siapa itu ya waktu itu dia nanya aku jawabnya ke yang lain. Karena dia pada saat yang bersama yang japri aku loh Mbak. Oh iya ya. Oleh pasti loh Mbak. Jadi dia nanya ke aku tentang luka bakar, aku bukan tutornya, silakan tanya ke Mbak Uci, aku kasih kontaknya Mbak Uci. Mbak ada nanya Mbak? Iya monggo. Ini Mbak dari Mas Ma'ruf Yalwan. Mau tanya Mbak, track record Abstep dalam menghadapi UKM, apakah soal-soal yang direview di kelas waktu bimbel polanya mirip atau ada soal yang sama persis? Nah, jawabannya kita sudah punya nih. Kayak gimana Mbak Uci? Bentar. Soal UKM yang ditanyanya Mbak. Oh, kalau misalnya dengan untuk soal UKOP dengan soal yang di CPNS itu beda. Kalau untuk soal UKOP kita belibet Mas Ma'ruf di Alwi.
Tapi ada yang mirip ya Mbak? Pernah waktu Kalau kemiripan soal ada. Kemiripan soal ada. Kemiripan soal ada, Kemiripan tapi soal ada, tapi, itu sudah direview itu lagi, sudah kita direview lagi, peruntukkan kita untuk peruntukkan soal-soal untuk yang soal-soal yang levelnya sama dengan soal levelnya sama dengan soal untuk PNS. PNS. Untuk PNS. Tapi pembahasannya kita buat seperti kita NERS, buat seperti detail. Detail. Jadi kalau kawan-kawan mau Jadi belajar kalau mandiri kawan-kawan mau bisa belajar dari mandiri, pembahasan bisa soal dari itu. pembahasan soal itu. Tapi pada umumnya, Tapi pada umumnya memang soal itu bertopik memang soal itu sama, bertopik tapi sama, presentasi tapi soal udah beda. presentasi soal udah beda. Nggak terlalu detail seperti di NERS, dan juga tingkat kesulitannya sudah diturunkan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau udah biasa menghadapi soal UKOM, gampang soal-soal yang CPNS sekarang ini Kak Wilda. Gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau nguji misalnya ya. Kalau yang ikut bimbel UKOM dulu, mungkin udah tahu perbedaannya bagaimana. Kayak ada beberapa kawan kan ya, Mas Geri ya, Geri Hanesti ya. Terus Mas Fandi, Mbak Septiana Yolanda, dan lain-lain yang sudah ikut bimbel UKOM. Itu kelihatan ada perbedaan dari kesulitan soal. Kalau kawan-kawan mau coba, silakan akses ukom.apskep.id. Silahkan login dengan akunnya yang sekarang, bisa kan ya Kak Wilda? bisa Mbak. Di situ ada soal free 60 soal. Sekalian buat latihan bisa. Silahkan akses ukom.apskep.id. Udah aku ketik Iya. Mbak. Iya. Pakai HP mamaku. Oh, HP Bu Marida. Jadi Mbak aku join live Instagram. Jadi biar gampang. Baiklah. Jadi di ukom Jadi di udah ukom ketik ya di komentar. Ini kawan-kawan bisa pelajari soal-soal keperawatan, keperawatan, tapi dalam UKNI. setting UKNI. Ini soalnya dengan level tingkat kesulitannya lebih tinggi sedikit dari yang soal-soal CPNS. Tapi buat latihan lumayan. Iya. Free soalnya. Sana turun ke bawah. Ke bawah dulu nih. Udah mau buka puasa Mbak? Udah buka. Ini kita nanti berakhirnya sekitar 7-8 menit lagi, kayaknya udah berakhir juga sih Mbak. Oke. Mbak Ush kalau mau buka puasa dulu nggak apa-apa Mbak. Nanti aku closing. Janganlah, banyak yang belum berbuka, saya sadar. Nanti gluk Buka puasa sih. Sabar yang jelas kawan-kawan yang udah turun motivasinya, coba ingat lagi bahwa posisi kawan-kawan itu sama sekali belum aman. Masih banyak hal yang harus kawan-kawan kejar, dan kita tahu diri kita sendiri Kak Wilda. Sejauh mana kesiapan kita, materi apa yang udah kita kuasai, latihannya udah berapa banyak, kelemahan apa, kelebihan apa. Yang tidak kita tahu adalah kita punya blind spot titik buta. 2%. Blind spot kita itu adalah saingan kita. Nggak tahu kan? Dia belajar apa, persiapan dia seperti apa, dia udah bahas soal berapa, kita nggak tahu gitu. Jadi sebaiknya kawan-kawan memaksimalkan yang kawan-kawan tahu. Karena kawan-kawan sekarang tahunya bahwa saya kemampuannya segini. Berarti maksimalkanlah yang kawan-kawan tahu itu. Jangan sampai terlena dengan pertama ranking, terus perpanjangan waktu ini. Iya. Ini Jadi melenakan sebenarnya. Belajar minimal setiap hari itu ada bahas soal lah ya Mbak. Iya, paling tidak seperti itu. Jadi jangan terlena oleh blind spot kita, titik buta kita, yaitu lawan kita. Gitu loh. Jadi pedih loh satu poin doang. Aku tadi nyobain Kak Wida yang 410 dengan yang skor tadi itu. Pada akhirnya ketika ditotalkan beda skornya cuma satu. Gitu. Aku lulus. Ranking 2. Yang ceritanya gitu. Iya, jadi skor SKD itu tidak aman sama sekali karena cuma 40%.
Jadi segera bangkit lagi. Kita semangat untuk belajar ya. Karena kalau di Abskep pun bimbelnya belajar bahasanya pun hampir setiap hari juga ya Mbak. Paling dalam 1 minggu liburnya 1 atau 2 kali. Jadi setiap hari udah kita biasakan bahas-bahas soal. Jadi mau tidur pun bisa dibaca dulu soalnya. Dan kelebihannya lagi, soalnya itu nggak pernah kita hapus ya Mbak. Di grup WhatsApp itu kita nggak pernah hapus soalnya. Kita nggak bisa diakses di grup WhatsApp. Di website kita juga bisa diakses. Dan di channel YouTube kita pun juga ada pembahasan soal SKB. Jadi kita sudah punya semuanya. Jadi sahabat Abskep tinggal nikmati fasilitasnya. Ini karena bimbel dengan penuh semangat. Iya, harus dengan penuh semangat. Mbak, ini karena live-nya mau berakhir 5 menit lagi, karena kan dia per 1 jam udah berakhir. Jadi aku mau closing dulu nih sahabat Abskep semua. Oke, terima kasih Mbak Uci selaku narasumber kita yang sangat kece badai, luar biasa, terwow, termantap. Itu kayak itu Itu adalah Mbak Uci yang salah satu tutor di Abskep juga ya sahabat Abskep. Terima kasih banyak Mbak Uci atas sharing ilmunya. Selamat ulang tahun. Semoga cepat nikah. Tolong jomblo-jomblo cowok, dia jomblo. Amin paling serius tuh. Dede Yaya doakan Tante Wilda ya. Amin. Jangan lupa kasih kado. Jangan lupa kasih kado ya. Nah, jadi sahabat Abskep, terima kasih juga bagi yang sudah setia menonton live sharing di Instagram Abskep. Ini adalah live sharing kita yang ketiga kalinya. Dan minggu depan, hari Sabtu kita juga akan live lagi terkait topiknya nanti akan kita kasih tahu nih. Jadi silahkan tunggu konten kita berikutnya di Instagram Abskep. Dan aku mau ingatkan lagi sama sahabat Abskep yang belum daftar bimbel SKB di Abskep, silahkan daftar bimbel hari ini. Diskonnya berapa Mbak Uc? Rp70.000. Mbak Uc agak kaget ya pas aku tunjuk mendadak. Ternyata diskon ulang tahun. Nah, khusus hari ini, karena hari ini kita live, kemudian hari ini siapa yang ulang tahun Mbak Uc? Kak Wilda yang cantik mempesona. Ternyata Mbak Uc GCS-nya masih 15 ya sahabat Abskep. Nah, karena hari ini aku juga ulang tahun, itu diskonnya aku lipat gandakan jadi senilai Rp70.000. Yang biasanya diskon kita itu hanya Rp50.000 loh Mbak Uc. Tapi hari ini luar biasa Rp70.000 kita kasih. Tapi batasan diskonnya cuma sampai jam 23.59 WIB pada hari ini. Kalau besok harganya udah kembali normal. Nah, jadi semua fasilitas nanti akan teman-teman dapatkan di bimbel Abskep, mulai dari materinya. Kalau yang harga Rp250.000 ini nanti akan dapatkan pembahasan soal, nanti juga ada tryout-nya 9 kali, tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Uci. Nanti bagi sahabat Abskep yang mau daftar itu bisa kontak aku langsung untuk mendapatkan diskonnya. Tadi aku juga sudah ketikkan di kolom komentar, itu ada nomor HP aku, kalau mau catat lagi juga boleh, di nomor 0852 78 13 53 76. Bisa di WhatsApp jam berapa aja, aku akan bales semua chat teman-teman semuanya. Apalagi kalau mau daftar itu, aku balasnya cepet biasanya. Nah, sahabat Abskep, kita juga mau ingatkan, jangan lupa di Abskep kita juga ada channel YouTube-nya, silakan di-subscribe, itu namanya Abskep. Nah, silakan di-unsubscribe, itu channel YouTube kita yang lama, yang udah dibajak itu loh Mbak Uc, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali. Yang kamu lakukan itu jahat. Nah, itu silakan di-unsubscribe ya. Silahkan di subscribe yang baru, jangan lupa di like, kemudian di komen, kemudian di share juga video kita agar semua teman-teman di seluruh Indonesia mendapatkan informasi terkait dengan CPNS, dengan UKOM, itu kita ada di Abskep. Nah, jadi di Abskep itu kita juga punya bimbelnya, ada bimbel UKOM D3 keperawatan, D3 kebidanan, bimbel UKOM-NES kita juga punya. Kemudian untuk yang bimbel CPNS kita juga punya bimbel tes kemampuan dasar, kita juga punya ya Mbak Uc. Nanti kalau udah ada info CPNS selanjutnya kita juga akan buka lagi bimbel tes kemampuan dasar. Kemudian tes untuk kemampuan bidang kita juga punya, untuk keperawatan sama kebidanan kita juga punya. Jadi Abskep itu sudah tersedia semuanya. Dan harga kita pun juga dibilang cukup ekonomis ya Mbak. Nah, aku mau kasih bocoran nih sama teman-teman semuanya yang hadir live pada hari ini. Nah, di Abskep kita juga akan buka paket bimbel baru, itu namanya paket tryout. Nanti teman-teman cukup bayarnya Rp100.000, dapatnya 4 kali tryout lengkap dengan pembahasan soal. Mantap nggak tuh Mbak? Mantap sekali. Mantap sekali kalau di Abskep. Dan pembahasannya pun bisa diakses kapan aja, di mana aja, menggunakan gadget apapun itu teman-teman bisa akses. Nah, mungkin itu informasi dari aku. Sebelum live ini berakhir, aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mbak Uci yang telah sudah
makasih juga teman-teman yang udah gabung. Jadi bagi sahabat yang mau bertanya, yang udah ikut bimbel kita, nanti bisa dikontak Mbak Uci juga boleh kalau ada materinya yang belum paham. Kalau di Upscape itu bimbel SKB-nya tadi kita juga udah jelaskan, ada yang bimbel SKB reguler, jadi ikut di awal itu reguler dulu. Kalau nanti semua materinya sudah selesai di reguler, kita juga ada bimbel lanjutan ya Mbak, itu namanya extra package. Dan itu materi dan pembahasan soalnya berbeda dengan bimbel yang sebelumnya. Keperawatan. Ya, lebih fokus ke perawatan. Kemudian ada lagi, kita bikin lanjutan lagi yang dari extra package itu namanya super extra package. Nah itu bimbelnya materinya juga beda lagi. Nanti boleh request juga ya Mbak kalau yang udah ikut bimbel. Itu materinya adalah materi request. Ya, materi request. Jadi sahabat Upscape boleh request apa aja sama tutornya, nanti akan kita kasihkan materinya. Nah kemudian kalau buat selanjutnya mungkin ada nanti namanya super duper extra package, mungkin ada juga. Amin. Nanti bagi yang belum, sebenarnya kalau kita di Upscape itu bikin bimbel itu sesuai dengan kebutuhan peserta ya Mbak. Peserta minta bimbel lagi, kita bikin yang baru lagi. Dan pakai soal diupdate setiap harinya sama tim tutor kita. Dan yang teman-teman dapatkan itu soal kaleng-kaleng ya. Bukan soal kaleng-kaleng, karena kita sudah review. Ada soal kita muncul di IG lain. Ya. Itu adalah soal Upscape. Ya, jadi kadang soal kita pun juga dicuri oleh tetangga kita dan sudah muncul ada yang di. untuk spray off Kak Wilda? Oh ada Mbak. Ada. Apa Mbak tadi? Iya, jadi bagi pihak yang tidak itu ya, mohon itu hak ciptanya. Dan bagi yang sudah ikut bimbel kita juga mohon buat teman-teman yang sudah ikut bimbel kita buat menjaga juga ini kerahasiaan soal-soal kita. Nggak usah di-share sama yang lain, kecuali kalau dia sudah ikut bimbel kita, teman-teman mau diskusi itu juga boleh. Jadi kita harus sama-sama menghargai hak cipta juga ya sahabat Upscape. Bikinnya pusing, Bo. Ngomong apa lagi ya? Jangan lupa ya di follow Instagram @Upscape, diikuti semuanya informasi terkait IG-nya Kak Wilda. Ya, silakan di follow juga IG-nya aku Instagram @WildadaHlia, kemudian Instagramnya Mbak Uci juga @Uci_Nurul. Oh aku hafal, ternyata aku luar biasa. Walaupun aku sudah menua, tapi ternyata daya ingat aku masih mantap. Sahabat Upscape jangan lupa juga di subscribe ya channel YouTube-nya kita. Kemudian diikuti juga kuis kita yang ada di channel YouTube. Itu ada kuis-kuis SKB kita juga ada di situ. Nah silakan untuk informasi lebih lengkapnya. Itu ada di postingan Instagram Upscape tentang tata cara mengikuti kuis di YouTube kita. Jangan lupa tiap minggu kita akan bagi-bagi pulsa buat pemenang kuis. Ini kayaknya udah mau habis karena tadi kita mulainya jam 17.10. Nah, aku selaku moderator hari ini mohon pamit dulu, dan Mbak Uci yang juga bertugas sebagai narasumber kita. Mohon pamit dulu, kami ucapkan selamat berbuka puasa, sahabat Upscape, dan jangan lupa selalu nonton live sharing kita di minggu depan kita akan hadir. Kalau masih ada mau pertanyaan, silahkan di DM kita. Ada yang nanya ya, Mbak? Ini udah kok masih ditanya. Kalau ada yang mau tanya nanti bisa di DM di Instagram Upscape. Kita akan jawab pertanyaannya itu di live sharing kita yang berikutnya. Oke sahabat Upscape, terima kasih atas perhatiannya. Kita doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Stay safe, tetap di rumah aja. Ya, dan kami doakan bagi yang ikut tes SKB, kami doakan semoga lulus CPNS tahun ini. Dan semoga pandemi ini juga cepat berakhir sehingga kita juga aktivitasnya kembali normal lagi. Kita berdoa dulu ya. Amin. Jangan lupa doakan aku juga ya, karena aku ulang tahun hari ini. Oke sahabat Upscape, aku mau pamit dulu, mau berbuka puasa. Selamat pamit juga. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa juga Mbak. Ya, makasih. Ya, salam semuanya. Dadah. Tunggu video kita di channel YouTube-nya Upscape. Dadah. Gimana cara matiin? Gak tahu. Matiin aja ke Wilda. Oh ini. Oke, dadah. Bye.